Baik, sebagai pembuka, kita akan mendengarkan opening speech oleh Direktur Samsara Institute. Kepada Bapak Gede Agus Siswadi, kami silakan. Oke, eh, terima kasih Saudari Revi. Jadi Revi ini mahasiswa kami di Stahen Jawa Dwipa dan selamat malam saya ucapkan kepada Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan dosen ataupun mahasiswa yang bergabung pada acara webinar pada malam hari ini. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan dan rahayu untuk kita semua. Jadi, Bapak Ibu, eh, perlu kita sampaikan bahwa webinar pada malam hari ini itu merupakan webinar kedua yang kita laksanakan oleh rekan-rekan tim di Samsara Institute. Perlu Bapak ketahui, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian ketahui ya bahwa Samsara Institute ini sebagai lembaga kajian ya, lembaga kajian yang baru kita mulai sejak akhir 2024 kemarin. Dan Samsara Institute ini memang diisi atau diinisiasi oleh teman-teman dari alumni Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada. Di sini ada Kusuma Putri, kemudian ada Putu Lingga Darmayasang ya, serta eh, ada teman-teman yang lain, Mbak Erika, serta teman-teman yang lain yang menginisiasi berdirinya Samsara Institute ini. Jadi Samsara Institute ini sebagai satu lembaga kajian pun itu kita fokus pada lembaga kajian filsafat timur. Dan itu yang menjadi konsentrasi kita di Samsara Institute. Kemudian kedua, Samsara Institute ini juga sebagai lembaga publikasi Bapak Ibu, lembaga penerbitan. Jadi kita sudah punya eh, 7 jurnal yang dimiliki oleh Samsara Institute dan itu dikelola oleh teman-teman tim Samsara Institute Bapak Ibu. Jadi ini kita juga memiliki pusat publikasi ya, pusat publikasi ilmiah Samsara Institute. Jadi ada 7 jurnal yang kita sudah miliki. Jadi pertama itu adalah Samsara Jurnal, kita memiliki jurnal internasional 2 dan jurnal nasional itu jumlahnya 5 Bapak Ibu. Jadi skup kajian jurnal kita itu ada jurnal Samsara namanya International Journal of Eastern Philosophy. Jadi di sini mewadahi artikel-artikel ataupun tulisan Bapak Ibu yang memang konsentrasi atau fokusnya itu di kajian filsafat timur. Kemudian kita juga punya jurnal Upadesa Bapak Ibu. Jadi jurnal Upadesa itu jurnal internasional bidang education and learning. Jadi bidang pendidikan dan juga pengajaran. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin mempublikasikan artikelnya eh, yang memang di dengan fokus tulisan pendidikan dan pembelajaran bisa kita terbitkan. Dan di sini kita di Jurnal Samsara Institute itu free submission Bapak Ibu, free submission itu. Nah, kemudian ada Jurnal Acintia juga. Jadi ini fokus jurnal teologi, filsafat dan studi agama. Kemudian ada Jurnal Pratyaksa, Jurnal Ilmu Pendidikan, Sosial dan Humaniora. Kemudian ada Jurnal Wicara, Jurnal Ilmu Komunikasi, kemudian ada Jataka, Jurnal Kajian Keluarga, Gender dan Anak, dan ada terakhir Wijnana atau Jurnal Hasil Penelitian Multidisiplin. Dan ketujuh jurnal ini itu dikelola oleh teman-teman Samsara Institute dan kita punya tim editor dan juga reviewer yang memang betul-betul kompeten untuk mereview naskah Bapak Ibu. Jadi tim reviewer kami itu ada 4 guru besar dan sisanya berkualifikasi doktor dan juga tim editor kami itu juga semuanya berkualifikasi magister gitu. Jadi naskah Bapak Ibu yang bisa atau sesuai dengan apa namanya eh, dengan kajian atau bidang kajian kita atau skup jurnal kita, monggo Bapak Ibu bisa submit dengan mengunjungi web ini ejournalsamsarainstitute.com. Jadi kita ada 7 jurnal. Kemudian selain 7 jurnal itu Bapak Ibu, kita juga sedang berupaya untuk mengajukan Samsara Press.
Jadi kita ada Samsara Press, penerbitan buku. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu punya naskah yang bisa diterbitkan di kami, monggo. Kami punya tim editor, punya tim layout dan sebagainya. Itu sudah kita siapkan dan nanti Bapak Ibu monggo bisa menghubungi kami kalau misalnya ada naskah yang ingin Bapak Ibu terbitkan. Selain itu juga kita bekerja sama dengan penerbit-penerbit yang lain seperti ada penerbit Mafi di Sumatera, di daerah Sumatera, itu juga sudah concern bersama Samsara Institute. Jadi kita ada lembaga kajian di bidang filsafat timur, kemudian ada em, apa penerbitan jurnal dan ada eh, apa publikasi ilmiah. Dan sekarang Bapak Ibu kita sambil menunggu Bapak Arkom juga, mungkin Bapak Arkom belum eh, hadir, belum. Jadi selain itu Bapak Ibu, jadi jurnal kami itu, ketujuh jurnal kami itu sudah terindeks Google Scholar. Jadi Bapak Ibu tenang saja karena artikel Bapak Ibu yang diterbitkan bersama kami itu sudah terindeks Google Scholar. Dan sekarang kita sudah pengajuan indeksasi nanti di bulan April kita menuju Garuda, indeksasi Garuda. Dan nanti pelan-pelan kita akan menuju indeksasi Copernicus dan juga Sinta. Itu yang kita harapkan. Bahkan nanti di dua jurnal internasional itu kita ingin percepat biar bisa mendarat atau terindeks Scopus misalnya. Itu kita pelan-pelan dengan tim yang solid, tim yang kompak, nanti kita akan bisa untuk mencapai publikasi ilmiah yang memang bermutu di tujuh jurnal yang kita miliki. Itu Bapak Ibu dan kali ini itu webinar kedua yang kita laksanakan. Jadi kita juga punya agenda bulanan Bapak Ibu. Jadi kemarin diisi oleh Prof. Mutasar, Profesor Mutasar dari UGM dan sekarang diisi oleh Dr. Arkom Kuswanjono yang akan membahas tentang sains bagaimana relasi sains dan agama itu. Nanti pasti akan menarik pengetahuan-pengetahuan yang diberikan oleh Bapak Arkom karena beliau memang basic beliau di sana, basic beliau di bidang sains dan agama itu. Kemudian beliau juga sebagai akademisi, sebagai dosen di Fakultas Filsafat Universitas Gajah Mada. Itu mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah hadir bersama Samsara Institute dan kami juga akan minta nanti kalau misalnya Bapak Ibu ingin berkolaborasi bersama kami, kita akan membuka ruang untuk itu, entah itu kolaborasi tulisan, kolaborasi publikasi ataupun kolaborasi kajian-kajian akademik yang kita laksanakan. Karena kita akan concern setiap bulan akan melaksanakan kajian-kajian akademik yang serupa seperti ini. Oke, terima kasih juga tim yang sudah menyediakan menyediakan wait bentar eh, menyediakan waktu dan dedikasinya untuk Samsara Institute ini. Kusuma dari beliau akademisi Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Beliau juga seorang peneliti di Samsara Institute, alumnus Fakultas Filsafat UGM dan beliau dedikasinya sangat penuh juga untuk Samsara Institute ini. Saya kira itu, selamat malam, terima kasih atas perhatiannya dan monggo Bapak Ibu selamat berdiskusi bersama Parkom, selamat datang. Oke, selamat datang. Oke, terima kasih Pak Dr. Arkom Kuswadiono sudah hadir dan itu yang bisa saya sampaikan tadi kita pengenalan Samsara Institute itu Pak Arkom. Oke, dan sekarang saya akan kembalikan ke Revi selaku MC. Monggo. Terima kasih Revi. Oke, baik. Demikian tadi opening speech sekaligus memperkenalkan Samsara Institute. Semoga dapat menambah semangat Bapak Ibu dalam mengikuti webinar pada malam hari ini. Untuk acara yang selanjutnya yaitu inti acara webinar, ada pemaparan materi yang akan dipandu oleh seorang moderator. Pada kesempatan malam hari ini akan dipandu oleh Kak Kusuma Putri Esil Empil. Sebagaimana yang tadi sudah diperkenalkan sama Pak Gede, jadi Kak Kusuma Putri ini adalah seorang peneliti di Samsara Institute dan menjadi dosen di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Pada sesi kali ini juga akan ada narasumber hebat kita yaitu Bapak Dr. Arkom Kuswanjono SSM Hum sebagai dosen di Fakultas Filsafat Gajah Mada. Untuk itu saya serahkan langsung sesi kali ini kepada moderator.
Silakan Kak Kusuma. Baik, terima kasih kepada Revi, mahasiswa Bapak Gede yang sangat cerdas dan keren sekali memandu acara pada malam hari ini. Baik, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Bapak Ibu, perkenalkan saya Kusuma Putri yang akan memoderatori acara kita pada malam hari ini dengan judul Relasi Agama dan Sains, Refleksi di Era Kecerdasan Buatan. Kiranya apa yang membuat masalah diskursus antara relasi agama dan sains ini terus untuk terus kita pelajari. Karena dua hal ini menjadi hal yang harus kita pahami bersama bahwa agama dan sains bisa duduk bersama. Nah, malah pada malam hari ini kita dibersamai oleh luar biasa sekali, yakni Bapak Dr. Arkom Kuswajono. Yakni beliau adalah dosen di Fakultas Filsafat UGM. Beliau menempuh pendidikan S1 sampai S3-nya di Universitas Gajah Mada di Fakultas Filsafat. Beliau sudah lulus doktor sejak tahun 2008, Bapak Ibu semua bayangkan. Mungkin kita masih ada yang belum lahir ya adik-adik ini atau masih justru masih sekolah dasar. Nah, Pak Arkom ini sebelumnya adalah dekan di Fakultas Filsafat UGM atau biasa kita sebut sebagai Pak Made, mantan dekan. Begitu ya Pak, tahun 2016 sampai 2021 dan saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Asosiasi dan Kelembagaan Mata Kuliah Wajib Kurikulum atau MKWK seluruh Indonesia. Jadi mata kuliah Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Agama, dan bahasa itu Pak Arkom, ketua MKWK-nya. Nah, beliau ini memiliki minat dalam filsafat perennialisme, filsafat agama, dan filsafat ketuhanan. Makanya kajian pada malam hari ini sangat pas sekali untuk kita yang akhir-akhir ini mulai merasakan antara kehidupan ini bisa jadi hampa atau tidak. Apakah kita justru menjauh atau agamanya yang menjauh atau bagaimana? Nah, untuk itu kita sebagai seorang intelektual, pembelajar, dan juga yang haus akan ilmu pengetahuan, kita terus mencari bagaimana kaitan relasi antara sains dan agama untuk tetap meneguhkan semangat kita. Baik. Tanpa berlama-lama, saya sambut dan saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak Dr. Arkom Kuswanjono. Selamat malam dan selamat datang Bapak guru saya bersama Pak Gede serta beberapa rekan di sini. Monggo Pak Arkom. Baik, terima kasih Mbak Kusuma Putri. Ini termasuk salah satu mahasiswa berprestasi di UGM. Sekarang menjadi dosen di mana? Di ISI ya? Luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat selalu. Terima kasih Pak Gede sudah mengundang ini Siap. di forum yang Bagus luar sekali. biasa. Wah ini ada orang-orang di sini, ada Pak Nyoman, ada Pak Puspo, ada Selamat malam Bapak. Malam, ada Ya. yang lain-lain. Mohon maaf nggak bisa saya sebut satu persatu. Terima kasih ini kesempatan untuk bisa ya sharing ya. Sebenarnya kita mungkin ngobrol-ngobrol aja ya, karena problem agama dan sains ya ini problem kuno sebenarnya, tetapi juga problem kontemporer. Jadi problem yang sifatnya perennial ya. Ketika para filsuf ya menentang mitos ya, menentang pemikiran-pemikiran keagamaan yang apa berbasis pada mitologi ya, lalu muncul pemikiran-pemikiran rasional, itu juga pernah memunculkan ketegangan juga ya. Eh, Kemudian berkembang terus sampai kemudian kalau kita lihat dalam sejarah itu di era Renaissance ya, setelah abad pertengahan, ketika pada saat itu agamawan sangat mendominasi, ilmuwan tidak bisa berkembang ya pemikirannya, lalu muncullah Renaissance ya, Aufklärung ya. Dan disitulah kemudian menandai munculnya modernisme, di mana agama itu kayaknya dianggap sudah nggak relevan lagi gitu kan, sudah lewat, sudah post religion ya. Kalau kita lihat Agus Kom itu kan ada tiga tahapan kan, ada teologis, metafisis, lalu positivistis.
Jadi teologis sudah lewat gitu kan, dianggap agama tidak bisa menjawab banyak persoalan, ya, metafisika juga demikian. Maka dia menawarkan positivisme. Jadi rasional empirik itulah yang menjadi ukuran kebenaran dalam hal apapun. Sampai-sampai muncul saintisme gitu kan, bahwa sains itu ya diharapkan malah menggantikan agama. Jadi agama dianggap nggak relevan, lalu kemudian yang paling relevan dan bisa menjawab persoalan langsung itu adalah sains ya. Lalu mereka pada menuhankan sains ya, tanda petik. Nah inilah lalu kemudian isu-isu pembicaraan tentang relasi ilmu dan agama ya berkembang terus. Dan di era posmo, di era kontemporer, ya, tampaknya orang sudah mulai rindu lagi ini dengan agama, itu kan. Setelah sekian lama berpisah ya, bercerai ya dengan agama, ingin rujuk lagi ya. Jadi tampaknya seperti burung yang cuma satu sayap ya, pengen ada sayap satu lagi yaitu sayap spiritualitas ya. Oleh karena itu kita tahu banyak orang-orang Barat itu mulai belajar ke timur, ke India, ke Arab ya, ke Indonesia gitu, untuk mencari spiritualitas yang hilang gitu kan. Dan ya tetap saja ada yang mencoba untuk mensinergikan, ya, tetapi tetap juga ada juga yang mengkontrerkan gitu. Baik, saya coba share screen. Meskipun saya mohon maaf sekali ini, apakah sesuai dengan yang diharapkan apa tidak gitu ya, apa yang akan saya sampaikan ini. Tapi ya mungkin mohon maaf kalau tadi sudah disampaikan di awal apa yang ingin diharapkan dari pertemuan ini. Moga-moga nanti ya, kalaupun tidak sesuai, kita sesuaikan, kita diskusikan. Eh, ada tema yang diminta saya untuk bicara adalah relasi agama dan sains di era kecerdasan buatan. Ini kebetulan juga kemarin Dekan Fakultas Filsafat sedang promosi apa, sedang bukan guru besarnya lebih kurang juga menyinggung masalah ini. Jadi masalah yang memang sangat relevan ya untuk diskusikan. Sebenarnya ini tidak baru betul ya yang ingin saya sampaikan ini, karena ini pernah saya diminta bicara di Rio tahun 2024 yang lalu, karena saya apa menumpuk-numpuk banyak pekerjaan begitu. Wah ini kok kalau mau dibuat yang baru kayaknya waktunya sudah mepet banget ya, sehingga saya mengolah ulang ya, recycle nih eh, materi-materi yang pernah saya sampaikan waktu itu ya. Nah, kita kalau melihat Social Report ya bulan Februari 2023 ya, ya belum terlalu lama dari sekarang ya. Ini Indonesia ini merupakan salah satu negara dengan jumlah pengguna internet dan sosial media terbesar di dunia ya. Jadi luar biasa ini, mencapai 167 juta jiwa. Dari orang tua sampai anak-anak itu pegang gadget semuanya. Bahkan satu orang bisa satu, dua, tiga gadget itu. Sampai seringkali saya lihat itu sakunya itu kok tebel banget ya. Ternyata ada tiga gadget di sakunya. Nah, rata-rata pengguna internet 7 jam 42 menit ya, per hari, 3 jam atau 18 menit dan 3 jam 8 per hari untuk bermedia sosial. Jadi ini luar biasa. Kita itu terbiasa kira-kira 10 menit nggak pegang HP itu rasanya udah gatel tangannya. Kuliah pun juga siswa itu udah gelisah gitu kan. Pengen pegang HP gitu kan. Padahal kuliah masih berjalan. Kalau di luar kuliah apalagi ya sudah. Jadi semuanya kepalanya menunduk begitu. Dikira tidur atau sopan ya ternyata sedang main HP. Nah, dilaporkan bahwa terjadi kemunduran dalam pembangunan karakter para pengguna media sosial. Ini efek yang kurang positif ya, meskipun efek positifnya banyak. Terlihat dari masih adanya mental-mental negatif dalam perilaku bermedia sosial.
Jadi melansir data Microsoft Indonesia News yang tahun 2021, diketahui capaian indeks keadaban digital Indonesia tahun 2020 tahun 2020 ya menjadi salah satu yang terburuk di dunia. Wah, ini mengerikan ya. Yakni urutan ke-29 dari 32 negara dan terburuk di Asia Tenggara. Kita itu bangsa yang dikenal sangat sopan santun, ramah, suka tolong menolong begitu. Kalau itu ketemu secara fisik ya. Tetapi ketika di media sosial ini kenapa kok ada situasi atau keadaan yang sangat berbeda sekali. Mengatakan sesuatu yang kasar, yang kotor, yang saru, yang nggak senonoh ya, itu kayaknya biasa itu kan di media sosial. Sepertinya mungkin tidak bertatapan langsung ya. Kita kalau bertatapan langsung kan biasanya lebih berbeda ya. Kita kelihatan sopannya gitu. Tapi ketika nggak kelihatan wajahnya, cuma nama sekarang disamarkan begitu, itu tampak entah itu aslinya atau tidak aslinya ya. Itu muncul perilaku-perilaku yang tidak positif ya. Nah, berdasarkan data Kominfo tahun 2023, periode 2018 sampai Februari 2023, diketahui terdapat 1.147 temuan hoax. Dan wah, luar biasa ini kayak apa eh, menyebarkan menjadi satu kebiasaan ya yang dilakukan oleh kita, bahkan membuatnya juga ya. Bahkan kalau boleh saya istilah psikopat ya, psikopat dalam media. Dia merasa kalau sudah menyampaikan sesuatu yang buruk lalu orang bereaksi, itu ada kebebasan gitu. Wah, ini dilaki orang, dari sekian orang dan sebagainya, padahal itu yang tidak benar. 1.332 diantaranya merupakan hoax politik. Ini yang kemarin tahun-tahun politik, yaitu begitu luar biasa pengaruhannya, dampaknya juga. Lalu 20.453 konten terorisme dan radikalisme di ranah media sosial telah diblokir. Ini juga luar biasa, orang memanfaatkan media sosial untuk hal yang buruk ya. Nah, kalau kita bicara radikalisme, terorisme, nanti kita bicara juga tentang konteks agama kan, berarti kan ada orang beragama secara salah, secara nggak benar. Jadi tentu kita harus bisa membedakan antara ajaran agama dan tafsir atas agama. Ini dua hal yang berbeda. Banyak yang kemudian orang menafsirkan sendiri ajaran agamanya itu ya lalu kemudian ya untuk kepentingan macam-macam ya terutama kepentingan politik dan sebagainya kekuasaan lalu mereka rela untuk apa, menggunakan dalil-dalil agama untuk satu hal yang justru bertentangan dengan agama ya. 600 akun atau situs radikal teridentifikasi oleh BNPT selama tahun 2022. Nah ini AI ya, bisa AI ya, kecerdasan buatan ya ini nggak lepas dari ini ya. Karena AI itu juga satu alat ya, dia juga sangat tergantung kepada data yang menyebar ya. Data yang ada di masyarakat itu kan dia mengolah dari situ. Kadang-kadang ya bisa kritis ya, bisa kayak pinter banget ya AI itu. Tetapi di dalam beberapa hal kadang-kadang dia juga mengadopsi berita-berita atau informasi yang tidak benar ya karena mereka kan dia membaca atma ya ketika ini bicara itu kan dia mengira ini adalah satu pandangan yang satu hal yang tidak benar. Oke. Eh, eh, Kalau saya meminjam Ian Barber ya, Ian Barber ini kan membuat tipologi hubungan dan agama itu dalam empat hal ya. Ada konflik, ada independensi, ada dialog, dan ada konflik menunjukkan adanya relasi antara ilmu dan agama itu tidak akur, tidak harmonis, bahkan sering menafikan ya. Ya saya kira tadi sudah saya singgung itu punya sejarah di abad pertengahan itu antara ya, agama dan ilmu itu tidak bisa bertemu ya, pandangannya saling bertentangan, saling menafikan satu dengan yang lain. Antara heliosentris dan geosentris, antara evolusionisme dan kreasionisme ya.
Itu salah satu apa momen sejarah ya yang membuat akhirnya dalam perkembangan selanjutnya muncul tokoh-tokoh ya seperti Sam Harris, muncul Richard Dawkins dan sebagainya yang dia tidak sekedar ateis ya, tetapi antiteis gitu kan. Jadi melawan betul agama, mencari kelemahan-kelemahan agama untuk menunjukkan kebenaran sains ya. Meskipun ya banyak pemikiran mereka yang bisa kita counter balik juga ya. Ketika mereka mengkritik agama, agama itu dogmatik, agama itu tidak apa menganggap kebenarannya paling mutlak. Itu bisa juga kata-kata itu dibalik untuk pemikiran dia yang mereka seakan-akan mereka juga memutlakkan sains gitu kan. Seakan-akan sains itulah kebenaran mutlak ya. Kebenaran yang bisa dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Dia tidak menerima agama. Lalu apa bedanya? Dia mengkritik agama yang mempunyai kebenaran mutlak, lalu dia sendiri juga memutlakkan sains ya. Nah ini konflik antara agamawan dan saintis ya, itu berlangsung sampai saat ini juga. Dan gerakan apa antiteis ya, terutama para ilmuwan menyerang agamawan itu juga sangat apa masif sekarang. Di satu sisi ada juga agamawan yang menolak sains ya. Kalau di Amerika kan ada literalis biblical misalnya gitu kan. Itu yang mereka hanya percaya pada kebenaran agama. Sains itu omong kosong, sains itu justru merusak agama. Gara-gara sains ini orang meninggalkan agama gitu kan. Maka mereka mencoba untuk membangun rasionalitas kebenaran berbasis bukan pada pembahasan atas alam, tapi berbasis kitab suci. Kalau misalnya saintis bisa menjelaskan tentang proses penciptaan alam, maka dia mengatakan kami pun juga bisa menjelaskan karena kami punya kitab kejadian, gitu kan, yang itu bisa kami jelaskan ya bagaimana proses alam semesta itu terjadi. Mereka nggak mau menerima sains ya, bagaimana saintis tidak mau menerima agama. Lalu tipologi yang kedua independensi. Ini tipologi yang menurut Ian Barber relatif aman ya. Aman karena apa? Karena antara sains dan agama itu nggak bertemu. Mereka independen aja, pisah aja. Saintis ya bergerak dengan polanya saintisnya, gitu kan, metodologinya, ukuran kebenarannya, dan seterusnya. Sedangkan agama juga demikian, silakan menggunakan jalannya masing-masing. Karena tidak bisa metode satu metode dipakai untuk dua-duanya. Salah satu harus menggunakan metodenya sendiri-sendiri ya. Masing-masing harus menggunakan metodenya sendiri-sendiri. Nah, inilah yang jalan aman, aman tapi aman sementara gitu kan. Jadi konflik terjadi manakala ilmu masuk wilayah agama dan agama masuk wilayah ilmu. Ketika mereka nggak saling masuk, aman, gitu kan. Tetapi problem yang dihadapi adalah terjadi split personality ya. Orang jadi terbelah. Sebenarnya yang benar yang mana, gitu kan? Atau begini, seorang saintis barangkali seseorang itu bisa sekaligus saintis dan sekaligus agamawan, kan gitu kan? Nggak bisa dipisahkan. Mungkin dia di kampus dia akan ngomong bla 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 tentang kebenaran saintis. Tapi ketika nanti di tempat agamawan dia akan bicara agama. Misalnya kalau di Islam ya, itu kan Tuhan itu kebenaran abadi ya itu kan. Tapi di dalam ilmu fisika itu ada energi itu adalah kekal juga itu kan. Lalu kekekalan energi sama kekekalan Tuhan bagaimana ini? Apakah berarti ada yang kekal selain Tuhan? Nah, ini kan. Dan ini ada bocornya. Ini terjadi split personality. Nah, lalu kemudian ada tawaran atau tipologi yang ketiga yaitu dialog ya. Dialog ini masing-masing mempunyai posisi sendiri-sendiri ya. Tetapi pada saat-saat tertentu, pada hal tertentu, kadang-kadang mereka butuh berdialog. Karena ada ruang-ruang bagi ilmu ya atau ilmuwan itu tidak bisa menjawab banyak persoalan ya. Ada apa keterbatasan ya.
misalnya menjelaskan tentang kehidupan setelah mati, misalnya gitu kan. Menjelaskan tentang kematian itu sendiri itu seperti apa. Kenapa kok orang mati? Kenapa kok orang yang sehat segar bugar jantungnya berhenti? Tetapi kenapa ada orang yang sakit-sakitan bertahun-tahun jantungnya nggak berhenti-berhenti, dia tetap hidup. Jadi masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang secara saintifik tidak bisa dengan mudah dijawab. Oleh karena itu saintis kadang-kadang perlu bertanya kepada agamawan, itu kan. Ini apa makna hidup? Apa makna kematian? Apa kehidupan setelah mati? Surga, neraka, nirwana dan sebagainya itu nggak bisa dibuktikan secara saintifik. Sampai sekarang belum ada orang yang melakukan riset tentang kehidupan setelah mati atau surga neraka kan belum ada risetnya. Dan nggak ada orang yang mau dikasih dana untuk di- melakukan penelitian itu. Demikian pula agamawan. Agamawan juga kadang-kadang banyak hal ajaran-ajaran kitab suci itu yang tidak mudah dipahami kecuali meminjam bahasa-bahasa sains, gitu kan. Jadi bahasa sains dipakai, dipinjam untuk membantu memahami bahasa-bahasa agama. Dalam itu ada Trihita Karana, hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, manusia dengan alam. Itu bahasa bahasa agama kan kadang-kadang bahasa yang simpel, sinoptik atau istilahnya simpel untuk makna yang mendalam. Dan itu kalau sekedar hanya membaca kitab suci itu terus ngapain gitu kan? Hubungan dengan Tuhan tuh gimana? Dengan manusia gimana? Dan alam gimana? Nah, oleh karena itu maka ada ilmu ya. Ilmu yang membantu menerjemahkannya. Bagaimana memahami hubungan dengan Tuhan, dengan manusia, dengan alam dan seterusnya itu. Termasuk di dalam Islam ya, banyak ayat-ayat Al-Qur'an itu yang ternyata baru dipahami setelah sains itu berkembang saat ini. Yang saya contohkan misalnya itu tentang ayat terkait dengan bagaimana proses terjadinya janin dalam perut itu kan, dari air lalu segumpal darah, segumpal daging, lalu kemudian tulang dibungkus dengan daging, lalu berbentuk, lalu nanti ada peniupan ruh. Bayangkan ayat itu muncul pada zaman jahiliyah, ilmu pengetahuan belum ada, apalagi ilmu kedokteran. Tetapi ketika sekarang ada ilmu kedokteran, orang baru paham, oh maksud ayat itu ini, proses terjadinya janin itu adalah gitu kan. Jadi ilmu dibutuhkan untuk memahami kebenaran dari agama itu. Jadi agama itu seringkali sesuatu yang sifatnya metafisik, nggak mudah dipahami. Tetapi pada era tertentu ketika sains itu berkembang, itu menjadi terpahami, menjadi sesuatu yang bisa dibuktikan bahkan secara empirik gitu kan. Jadi ada dari metafisik masuk ke empirik gitu kan, dengan dibantu oleh oleh ilmu, nah gitu. Jadi ini posisi dialog di situ. Nah lalu kemudian ada posisi yang lebih jauh lagi yaitu integrasi. Integrasi di sini bahwa sebenarnya antara ilmu dan agama itu bukan dua hal yang terpisah ya, tapi dua hal yang bersama-sama. Meskipun diakui mereka punya metode sendiri, punya ukuran kebenaran sendiri dan sebagainya, tetapi dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Apalagi misalnya ada pemahaman secara ontologis ya, bahwa ilmu dan agama berasal dari sumber yang sama, yaitu Tuhan. Mana mungkin kalau sumbernya sama, kok bertentangan? Gitu kan. Kalau bertentangan, ini kan menjadi pertanyaan aneh, gitu kan. Nah, ketika tampak bertentangan, itu bisa jadi secara epistemologis belum selesai. Bacaan atas kitab suci belum selesai, demikian juga bacaan atas alam yang belum selesai. Jadi yang bertentangan antara pemikir agama dan pemikir ilmu, gitu ya, yang belum selesai. Oleh karena itu, di dalam konteks ini harus ada gerakan transubstansial, gerakan terus-menerus ya. Gerakan ilmu agamawan tidak bisa mengatakan bahwa pemahamanku atas agama itu sudah final. Wah, kalau sudah final berarti sudah seperti Tuhan dong, itu kan sudah mutlak seperti Tuhan.
Kan kebenaran Tuhan kan mutlak, kita kan relatif. Jadi kita proses untuk mencari terus sampai pada tingkat kebenaran mutlak. Meskipun nggak akan sampai ke mutlak ya, tetapi akan mendekati kemutlakan terus. Ilmu juga begitu. Ilmuwan juga ketika membaca alam belum tentu tuntas ya, belum tentu apa yang dia baca saat ini itu adalah realitas yang sesungguhnya. Buktinya apa? Teori dibantah terus. Ada teori ini, teori itu, terus menerus. Yang itu menunjukkan bahwa bacaan ilmuwan atas alam pun juga tidak statis. Dia bergerak terus, mencari sampai titik kebenaran yang sesungguhnya. Nah, pada saat pencarian bersama-sama itu seringkali kita baru menemukan titik temunya. Oh, ini ternyata titik temu antara ilmu dan agama itu. Karena ada satu keyakinan ontologis ya bahwa ilmu dan agama itu berasal dari yang sumber yang sama. Lalu kemudian secara aksiologis juga demikian, bahwa kebenaran agama dan ilmu itu secara aksiologis harus saling mengisi, ya, saling melengkapi. Einstein mengatakan ilmu itu nggak punya moralitas, gitu kan. Yang dipunyai ilmu itu adalah kebenaran rasional, gitu kan, objektif. Nah, ilmu yang hanya rasional saja itu tidak akan terjadi bahaya ya ketika tidak didampingi oleh moralitas. Yang moralitas itu ada di dalam agama, gitu kan. Jadi antara ilmu dan agama mesti jalan bareng-bareng, nggak boleh dipisahkan. Kalau nanti ilmu lepas dari agama, ya dia kehilangan moralitasnya. Wah, ini kerusakan. Dan ini sekarang sedang banyak terjadi. Lubang ozon, pemanasan global, dan lain sebagainya. Itu kan ketika ilmuwan tidak menggunakan etika, tidak mendasarkan temuan ilmiahnya pada etika. Entah etika lingkungan, etika sosial, etika macam-macam ya. Yang etika-etika itu kalau mau digali itu ada di agama. Nah, ini otomatis dua-duanya harus baik ontologisnya, epistemologisnya, aksiologisnya harus jalan bareng. Nah, ini eh, kalau kita melihat aspek spiritualitasnya ya, bagaimana teknologi digital itu pada praktek spiritualitas ini. Nah, ini beberapa ada penelitian ya saya sebutkan di sini. Misalnya ada penelitian dari Pew Research Center ya. Generasi Z menunjukkan adanya kecenderungan terhadap individualisme, skeptisme terhadap institusi, dan kerentanan terhadap kecanduan teknologi. Nah, ini eh, bisa ada dampak-dampaknya nanti tentunya ya. Lalu kehadiran teknologi dipandang sebagai ancaman bagi perkembangan iman dan spiritualitas. Ini penelitiannya Spadaru ya. Karena dapat menumbuhkan individualisme, konsumerisme, dan kecenderungan adiktif. Ini hal-hal eh, yang tidak diajarkan dalam agama kan. Agama kan nggak boleh individualis. Dalam agama kan kita harus saling tolong menolong, saling bantu membantu, ada zakat, ada perseteruan, persepuluhan ya di Kristen ada apa ya derma juga ya mungkin di Indo budaya itu ada itu kan konsumerisme mungkin lebih ke konsumtivisme ya. Kalau konsumerisme masih ada unsur positifnya juga ada kadang-kadang perdagangan ya. Kalau konsumtivisme itu lebih sifat ingin belanja-belanja terus ya konsumtif, membeli sesuatu yang sebenarnya tidak diperlukan hingga barang-barang itu menjadi eh, tidak berguna kan padahal sebenarnya eh, uang yang dimiliki itu bisa dipakai untuk yang lain ya. Ini kayak istilahnya ada hiperrealitas juga kan. Jadi realitas itu seakan-akan dilebih-lebihkan. Aku kalau belum punya ini rasanya aku belum menjadi diriku. Aku belum belum seperti lain ya. Kalau aku pakai ini wah masih ketinggalan zaman. Padahal ya baju-baju gitu aja. Yang penting kan bisa menyehatkan, tidak membuat sakit, kalau dilihat pantas, ya indah dan sebagainya itu kan. Kadang-kadang kan hal-hal kayak gitu di luar nalar harganya. Masuk si tas harga 2 miliar ini kan nggak masuk akal itu kan misalnya kan. Emang tas untuk apa? 2 miliar katakanlah begitu. Kan sebatas juga untuk membawa barang-barang dan seterusnya. Nah, ini kecenderungan-kecenderungan seperti itu muncul juga ya. Lalu menurut Franz, paparan media digital memberikan dampak negatif dan kecanduan yang berpotensi menghambat spiritualitas Gen Z. Nah, ini.
Ternyata ada pengaruhnya juga ya. Kemudian Campbell juga mengkritik fenomena spiritualitas instan akibat dari minimnya kontemplasi mendalam. Apalagi sekarang ini semuanya serba short ya, serba instan. Bahkan kita nonton YouTube aja sudah mulai males ya. Yang kita lihat adalah short-shortnya itu. Kita lihat Instagram, kita lihat TikTok dan sebagainya yang cepat-cepat itu kan. Nah, di dalam agama itu nggak bisa juga cepat-cepat begitu ya. Karena agama itu kadang-kadang harus ada perenungan ya, harus kita telaah gitu kan. Nah, kalau kita dari media sosial kan kita baru dapat ini langsung bisa dapat lagi yang lain, dapat lagi yang lain. Ini belum sempat keserap, belum dalam muncul lagi yang lain gitu kan. Ya kalau itu benar ya katanya juga itu pemahaman yang juga ya. Jadi rupanya beberapa riset juga terorisme itu orang yang terpapar itu antara lain dari media-media sosial seperti ini. Karena dia eh, modelnya pakai ini kan algoritma. Ketika orang membuka situs yang itu, dia akan berulang-ulang terus akan terbuka situs yang bersangkutan, ya, sehingga itu yang terkait dengan itu, sehingga dia mudah sekali terpapar. Lalu penelitian terhadap mahasiswa sistem informasi ITS dinyatakan bahwa konten-konten TikTok yang berhubungan dengan spiritualisme cenderung memiliki dampak positif terhadap spiritualitas mahasiswa. Sedangkan konten-konten yang berhubungan dengan hiburan cenderung memiliki dampak negatif. Jadi ada positif, ada negatifnya juga. Jadi konten ilmiah kan juga banyak ya. Informasi-informasi yang akurat, yang benar, kesehatan ya, lalu macam-macam juga banyak. Tapi juga yang tidak sesuai juga, yang hoax juga banyak juga. Lalu teknologi digital memberikan solusi untuk mengekspresikan spiritualitas dalam kerangka kerja tertentu, namun membawa risiko potensial seperti paparan konten negatif dan pengurangan interaksi tatap muka. Ini dari Groom ya. Jadi kurangnya tatap muka sebenarnya dalam pendidikan terutama ya. Itu kan sebenarnya kan sudah dibuat ya secara bagus ya sebenarnya oleh Kementerian ya Pendidikan itu ada sikap, ada pengetahuan, ada keterampilan. Keterampilan ada khusus, ada yang umum, ada yang khusus ya. Sebenarnya orang itu bisa pinter tanpa kuliah. Karena di media sosial, di media massa, dengan digital ini semuanya ada. Mau belajar apapun ada. Maka ada istilah itu, the death of university itu kan. Bahwa universitas nanti akan hilang, akan nggak laku lagi karena orang sudah tidak perlu ke universitas. Dia bisa belajar sendiri melalui digital ini. Tetapi sebenarnya saya masih optimis dengan perguruan tinggi karena perguruan tinggi tidak hanya bicara pengetahuan, tidak hanya bicara keterampilan, tapi bicara tentang sikap. Jadi ada kompetensi sikap yang situ yang tidak dimiliki oleh media sosial. Karena media sosial ya tergantung kita mau membuka kan. Mereka nggak punya kurikulum kan. Itu tergantung kita saja mau buka apa yang muncul di situ. Sedang di perguruan tinggi itu ada kurikulumnya. Mahasiswa harus ini, harus itu. Terutama dalam interaksi. Interaksi antar manusia. Mahasiswa dengan mahasiswa, mahasiswa dengan dosen, berhubungan dengan bagian akademik, bagian keuangan, macam-macam. Itu bagian dari interaksi kemanusiaan ya. Kita bisa belajar dari situ, dari sifat-sifat orang yang berbeda-beda dan sebagainya ya. Ini ketika kecenderungan mereka tidak mau bergaul pada yang lain ya, akan terjadi dampak yang kurang positif. Lalu kemudian transformasi nilai spiritualitas dalam era digital. Ini sampai jam berapa ya Mbak Kusuma ya? Masih aman, Pak. Monggo. Aman ya? Baik. Transformasi nilai-nilai spiritual dalam era digital. Budaya insan dalam seluruh aspek kehidupan berpengaruh juga dalam spiritualitas insan. Jadi tadi sudah sedikit saya singgung ya. Orang belajar agama secara instan, gitu kan. Kalau misalnya saya contohkan di Islam ya. Di Islam itu kan belajar agama itu kan lama. Dari SD misalnya gitu kan belajar baca Quran dulu gitu kan. Lalu kemudian nanti belajar sholat, belajar puasa macam-macam gitu.
lalu nanti baru belajar sejarah, belajar tentang ya fikih, tentang macam-macam ya, yang lebih mendalam lagi. Artinya ada step-step ya, ada pondasi-pondasi diletakkan dulu gitu kan. Setelah kuat tambah lagi, kuat tambah lagi. Jadi semacam kurikulumnya. Nah, ketika model digital ya nggak ada kurikulumnya kan, orang pengen buka apa aja bisa gitu kan. Tiba-tiba ingin ngerti wacana tentang ini, wacana tentang itu, yang kadang-kadang basis teologis dasarnya masih belum menguasai. Sehingga yang terjadi kadang-kadang mudah terpengaruh kan. Oh, terpengaruh ini gitu kan. Padahal sebenarnya apa yang disampaikan itu juga tidak sepenuhnya benar. Jadi tidak bisa melakukan evaluasi, tidak bisa melakukan analisis, analyzing, sama evaluatingnya nggak jalan di situ. Jadi hanya receiving aja, terima aja gitu kan. Ini kan bahaya itu kan. Kalau yang terima baik juga nggak masalah, tapi kalau yang nggak baik kan jadi masalah. Seseorang bisa belajar agama dari media massa atau media sosial, tidak perlu hadir secara langsung dalam forum keagamaan, sehingga tidak terjadi interaksi secara langsung dan timbal balik dengan pemuka agama atau dengan jamaah yang lain. Ini juga fenomena era digital sekarang ya. Kita mungkin kalau ketemu ya hanya pas ibadah aja dengan pendeta, dengan pemimpin agama, dengan jamaah gitu. Tetapi forum-forum di luar itu ya mungkin nggak pernah ketemu. Spiritualitas instan tidak melalui tahapan-tahapan pembelajaran keagamaan. Contoh dari saya contohkan di situ ya. Nah, spiritualitas instan apabila dibimbing oleh ahli agama yang baik dan benar bisa memberikan dampak positif pada perubahan pemikiran, sikap dan perilaku. Apabila tidak dibimbing dengan baik dan salah bimbingan bisa menghasilkan pribadi yang intoleran bahkan radikal. Nah, ini yang kalau pakai digital tapi terprogram ya mereka mendaftar lalu ada kurikulumnya ada ininya itu masih bisa dikontrol tapi kalau tidak secara bebas mereka bisa mengakses apapun nah ini juga ada hal yang bisa positif juga negatif. Lalu keseimbangan digital dan kesejahteraan spiritual. Nah, diperlukan adanya kesadaran digital ya menurut saya. Jadi bahwa hidup di era saat ini tidak mungkin lepas dari teknologi digital. Nggak mungkin kita kembali ke yang lama, yang mesin ketik apalagi ya. Namun harus disadari bahwa teknologi digital memiliki dampak positif dan negatif, sehingga perlu memanfaatkan teknologi digital secara bijak ya. Jadi memang ada saat-saat tertentu yang kita tidak membuka media sosial atau media massa, tapi yang kita buka jurnal, misalnya gitu kan. Yang kita buka e-book ya, yang kita buka ya pokoknya atau majalah atau apa ya, yang sifatnya memang edukasi, memberikan pengetahuan pada kita. Dan itu memang sebenarnya kemanfaatannya sangat luar biasa. Kita nggak perlu ke perpustakaan, kita cukup duduk di kursi kita, di meja kita bisa mengakses semua literatur dunia. Ini kan dampak-dampak positifnya. Dampak positif antara lain kita dapat mendapatkan informasi, pengetahuan, ya, dan cepat dan seterusnya. Dampak negatif teknologi digital ini adalah banyak informasi sampah, hoax, fake news, ya. Tadi sudah kita singgung di awal, yang bisa memengaruhi mental, psikis, spiritual, menciptakan kemalasan karena mager, fungsi otak tidak optimal, karena mengandalkan berbagai aplikasi AI, ChatGPT, dan lain sebagainya. Ini juga memberikan dampak positif tadi, tapi juga tadi malas kemana-mana. Jadi artinya fisik pun juga akan berpengaruh ya. Dulu kita selalu ke perpustakaan, jalan kaki, nanti masih apa kadang-kadang yang naik tangga dan seterusnya. Ya sekarang ya nggak perlu lagi ya. Dan ini juga sisi yang lain juga ada dampak negatif juga. Maka beberapa penelitian itu ada fungsi otak, lalu fungsi motorik dan sebagainya juga terdampak. Nah, teknologi digital hendaknya tidak hanya digunakan untuk kepentingan sehari-hari saja, namun perlu meluangkan waktu untuk melihat konten-konten yang dapat menumbuhkan spiritualitas. Nah, ini penting di sini ya, mungkin disiplin atau mungkin dari bijak ya, kesadaran digital secara bijak. Ada waktu tertentu yang kita ingin mencoba mengalokasikan waktu untuk
aspek yang spiritualitas. Tidak hanya aspek-aspek keseharian saja, apalagi tadi konsumtivisme ya. Yang dibuka Shopee saja atau mungkin apa yang belanja-belanja saja gitu kan. Tetapi lupa ya sebenarnya banyak sekali juga aspek-aspek spiritualitas keagamaan ya itu bisa kita akses ya melalui apa media yang sekarang kita miliki ini. Konten spiritualitas melulu bersifat khotbah ceramah agama, tapi dapat berupa konten yang terkait dengan kemanusiaan ya. Jadi sebenarnya spiritualitas itu tentu juga artinya luas ya. Tidak hanya pelajaran agama yang yang ketat atau yang formal begitu. Tetapi kita bisa melihat juga konten-konten yang saya kira menumbuhkan empati ya, tentang berbagi misalnya, toleran, saling menolong ya. Ini saya kira banyak sekali video-video yang sangat inspiratif ya. Dan ini kalau di kelas ya di S1 biasanya saya membuat tugas juga, mahasiswa membuat apa video-video yang inspiratif yang kira-kira itu bisa memberi inspirasi pada masyarakat. Kalau keburukan saja orang terus terang mengupload ya di media sosial, kenapa kita tidak menciptakan media-media yang baik untuk kita upload gitu kan? Konten-konten yang baik untuk kita upload. Jadi kalau orang setiap saat, setiap hari melihat konten yang buruk, maka seakan-akan yang buruk itulah yang baik gitu kan. Kayak itu sudah mindsetnya sudah berubah, maka lama-lama dia melakukan yang buruk itu tanpa dia sadari. Oleh karena itu kadang-kadang konten yang positif, yang baik itu memberikan kesadaran, oh ternyata yang kemarin itu nggak bagus. Ternyata yang bagus seperti ini. Ya, ini. Nah, kalau tidak pernah itu disajikan ya, di media sosial kita, ya ini masyarakat ya, terutama eh, eh, generasi-generasi muda ya, yang kadang-kadang mungkin cara berpikirnya ya mungkin belum begitu mendalam misalnya, mudah cepat menerima apa adanya, ini juga juga berbahaya ya. Nah, sehingga di sini konten-konten positif tadi bisa menumbuhkan sikap syukur, sikap sabar, sikap hormat, ringan tangan, suka membantu maksudnya, bukan mudah memukul orang ya. Bisa juga konten terkait dengan lingkungan sehingga menumbuhkan rasa tanggung jawab sebagai makhluk Tuhan. Banyak kan saya kira kalau di TV dulu ya, saya juga agak jarang nonton TV ya. Kick Andy misalnya gitu kan. Itu kan seringkali menampilkan orang-orang yang hebat ya menurut saya. Ada Suster Apung, ya. Suster yang kemana-mana itu pakai sampan keliling-keliling ke masyarakat ya, mengobati masyarakat yang sakit ya. Ini kan kalau konten-konten yang seperti itu dibuat itu kan orang nanti wah aku bisa nyontoh ini gitu kan. Ada orang yang kemudian misalnya ngelihat pedagang atau tukang ojek ya biasanya kan sudah kayaknya sedih sekali nunggu penumpang ada pak datang-datang ya lalu dia datang lalu kemudian dia menolong dan sebagainya. Ini kan konten seperti ini memberikan inspirasi aku juga bisa meskipun nggak banyak ya mungkin sekedar kemampuan kita tapi aku bisa melakukan hal kebaikan itu. Nah ini fungsi ilmu dalam hal ini teknologi ya itu bisa juga dimanfaatkan ya untuk spiritualitas ya untuk agama karena ilmu kan sifatnya netral sebenarnya. Ilmu itu tergantung siapa yang menggunakan. Ilmu seperti pisau kan bisa untuk memasak tapi juga untuk menusuk orang katakanlah gitu. Sebagaimana teknologi, ilmu dan teknologi saya kira harus kita tempatkan sebagai alat. Jadi ini yang kadang-kadang kita lupa, kita seakan tergantung pada teknologi. Mestinya teknologi itulah yang harusnya jadi alat kita, bukan kita yang justru kadang-kadang diperalat oleh teknologi. Nah, lalu manfaat teknologi ya, digital untuk pertumbuhan spiritualitas. Ada syarat dan ketentuan tentunya ya. Yang pertama harus pandai-pandai secara bijak ya, memilih informasi ya. Ini kalau pakai Socrates itu kan benar, baik, bermanfaat ya. Kuncinya itu. Ketika ada temannya datang, Socrates aku punya berita ini. Beritanya benar apa enggak? Gitu kan.
wah nggak jelas sih, aku nggak mau dengarkan berita yang nggak benar. Besok lagi datang, wah ini ada berita benar ini. Oke benar, baik nggak beritanya? Wah nggak baik, aku nggak mau dengerin. Meskipun benar, tapi nggak baik. Wah datang lagi lain waktu. Oh ini ada berita benar, baik. Oke, bermanfaat nggak? Saya dengar ada manfaatnya. Oh nggak, ya udah aku nggak mau dengerin informasi apapun kalau nggak benar, nggak baik dan nggak bermanfaat. Ini kan proses milah-milih ya, memilah-milihkan mana sebenarnya konten yang bisa kita serap, bahkan mungkin bisa kita share gitu kan, mana yang itu harus kita keep ya, atau kita buang ya, atau justru malah kita mengcounter ya. Seringkali kan ada itu kan berita-berita hoax yang kita carikan faktanya, begitu cek fakta, kita kirim balik. Ini loh faktanya bahwa Anda sudah menyebarkan hoax gitu. Kalau informasi digital ibarat air bah ya, saya gambarnya seperti itu. Apabila kita tidak bisa melawannya, dan pasti tidak bisa, maka menepilah atau menyingkirlah gitu kan. Ini ketika informasi begitu membanjiri kita ya, dan misalnya kita tidak mampu melawan itu ya, maka ya kita karena harus menyingkir ya, untuk mengurangi ya eh, apa paparan-paparan atau mungkin informasi-informasi yang seringkali informasi sampah ya, informasi yang nggak benar. Lalu posisikan teknologi digital sebagai alat dan justru kita yang jangan justru kita yang diperalat oleh teknologi, tadi sudah saya singgung. Lalu perlu proaktif dalam era teknologi digital, buatlah konten-konten yang mendidik dan mencerahkan. Ya, kalau konten yang buruk saya seseorang terang-terangan tadi sudah saya sampaikan, maka kita harus menandingin konten yang baik. Nah, lalu kemudian melalui teknologi digital itu bisa saya mengistilahkan digital sufism gitu kan. Nah, ini mungkin Mas Gede nih nanti bisa nulis bareng ini digital sufism. Itu jadi sufisme ini kan juga dulu sufisme itu di desa-desa ya, Hmm. di pelosok-pelosok ini kan yang jauh dari keramaian itu kan. Nah, nah, sekarang kita melihat banyak sufisme itu di hotel-hotel mewah itu kan. Ada apa pertemuan atau mungkin ada pelatihan-pelatihan spiritual itu tidak di ini lagi, tidak di tempat-tempat pegunungan-pegunungan lagi, tapi di hotel-hotel, di tempat-tempat yang bagus-bagus ya. Tapi juga sekarang eranya bisa orang melalui digital gitu kan. Mereka ada yang kemudian ada semacam kayak pelatihan ya, pelatihan katakanlah terkait dengan spiritualitas itu melalui media digital ini ya. Artinya apa? AI, ya, teknologi, era-era apa alat-alat yang kecerdasan buatan dan sebagainya itu memang betul-betul sangat tergantung pada kita. Kalau memang kita bisa manfaatkan dengan baik ya, tentunya juga akan bermanfaat juga ya, untuk kita ya. Ya, jadi saya kira mungkin itu ya secara garis besar ya relasi antara ilmu dan teknologi dalam era digital ini sekarang juga tetap bisa menggunakan pendekatan yang empat tadi ya. Ada konflik, ada independensi, ada dialog, ada integrasi ya. Tapi mungkin juga kita bisa mengoptimalkan justru pada aspek-aspek yang integrasinya itu ya. Bahwa kita memang sebenarnya membutuhkan dua-duanya di dalam kehidupan kita ini. Perlu adanya keseimbangan ya antara kehidupan dunia dan akhirat, kehidupan material spiritual gitu kan, antara sains dan teknologi yang sebenarnya kalau di dalam pemikiran-pemikiran ya di semua agama ya, di semua agama itu pasti juga ada ini kan tokoh-tokoh yang mencoba untuk mengintegrasikan itu. Suami Vivekananda misalnya, lalu kemudian siapa eh, dari Tibet itu ya, lalu kemudian pemikir Kristen Agustinus, Thomas Aquinas, lalu dengan pemikiran Islam
Al-Kindi, Al-Farabi dan sebagainya. Itu semuanya mencoba untuk mencari titik temunya antara ilmu dan agama itu. Bukan dua hal yang harus dipertentangkan ya, tapi dua-duanya saling bersinergi sebenarnya. Dan untuk era digital saat ini, betul-betul agama itu diperlukan ya untuk mendampingi ilmu. Karena kalau tidak didampingi ya, justru kerusakan itu banyak disebabkan oleh perkembangan ilmu. Kalau kita lihat adanya lubang ozon tadi, adanya polusi dan sebagainya, itu siapa yang membuat? Apakah orang desa? Apakah orang pegunungan? Enggak sama sekali. Yang membuat adalah orang-orang yang pinter. Para ilmuwan-ilmuwan kan membuat pabrik, membuat teknologi macam-macam ya. Teknologi otomotif, teknologi apapun ya, misalnya gitu. Yang itu sebenarnya menyumbang pada kerusakan alam. Oleh karena itu, kata Jujun Surya Sumantri ya, itu tanggung jawab ilmuwan di situ menjadi sangat penting dan itu membutuhkan agama yang harus mendampingi. Mungkin itu dulu Mbak Kusuma yang bisa saya sampaikan. Kita bisa eksplorasi lebih dalam melalui diskusi. Baik, Saya luar biasa kembalikan. sekali Pak Arkom atas insight-nya yang diberikan. Ini sudah banyak pertanyaan Pak yang muncul ya dari kolom komentar di Zoom ini. Pertama dari Bapak Dito Anurogo. Pertanyaannya, bagaimana transformasi nilai-nilai spiritual dalam era digital membentuk pengalaman keagamaan yang baru dan sejauh mana kehadiran atau presence atau being serta ketiadaan absence dalam interaksi virtual dapat mendekonstruksi otoritas tradisional dalam pembelajaran agama sehingga menciptakan subjektivitas keagamaan yang lebih cair, terfragmentasi atau bahkan subversif di masa depan. Pertanyaan nomor satu, Bapak. Lalu yang kedua juga sama dari Bapak Dito, bagaimana integrasi teknologi digital dalam praktik spiritual akan bentuk lanskap baru kesadaran manusia, di mana batas antara pengalaman religius yang otentik dan simulasi digital semakin kabur, serta bagaimana ini akan mempengaruhi evolusi psikologi, neurofisiologi, dan etika manusia dalam menghadapi realitas virtual dan kecerdasan buatan di masa depan. Dan yang terakhir ini dari Bapak Markodil, ya, ini jika boleh menanggapi, agama justru berpotensi bersinergi secara konkret dengan sains di era AI, khususnya untuk etiknya. Nah, Prof. Murtiningsih, ini sepertinya kemarin hadir ya, Pak. Prof. Murtiningsih pernah menyinggung pendapat Lun, kalau tidak salah, bahwa etik AI ibarat gigi ompong karena tidak aplikatif terhadap calon makanan yang kunyah. Mungkin Lun hanya mengira AI dari segi konsekuensialisme. Pertanyaannya, who on earth manusia yang memasrahkan kebijaksanaan dari sebuah lempengan mesin? Agama, menurut saya justru bersinggungan dengan konstitutivisme karena ada practical reason dari agent untuk menakar sebuah tindakan. Kolaborasi tersebut, jika dimungkinkan, mungkin lebih praktis dibanding terhadap pengembangan atau kembali pada machine unlearning. Begitu, Bapak. Monggo, Pak Arko. Wah, ini responnya kok berat-berat ini. Wah, ya Pak, sepertinya sudah belajar filsafat juga ini. Pertanyaannya sangat dalam. Baik ya, terima kasih ini. Saya apresiasi atas responnya ini ya. eh Memang ini orang banyak membicarakan ya terkait dengan teknologi AI dan sebagainya ini. Yang tentu tadi saya setuju dengan pendapat-pendapat dari pertanyaan ini juga ya, bahwa apa tadi sudah sedikit saya singgung juga ada bermata dua ya, ada kemungkinan untuk positif dan bisa untuk negatif. Dan sebenarnya transformasi atas nilai-nilai ya itu juga bisa memanfaatkan ya AI ini gitu. AI di sini kan sebenarnya kan dia sebagai alat ya, alat yang dia sebenarnya dia bisa melakukan sesuatu itu berdasarkan data informasi yang ada ya. Dia mengolah itu sebenarnya kan.
Jadi kalau tidak ada data-data yang disampaikan juga mereka juga tidak bisa melakukan itu. Tetapi juga pasti tidak mungkin nggak ada data ya. Karena setiap banyak orang ya itu selalu mengupload ya apa karya-karya pemikiran-pemikirannya di media-media digital itu ya. Dan kemampuan AI adalah kemampuan analisisnya ya, kemampuan kemudian juga itu ya, juga sangat tergantung kepada bagaimana pertanyaan-pertanyaan kita sebenarnya. Jadi pertanyaan-pertanyaan kita itu kadang-kadang juga membuat AI itu menjadi lebih cerdas ya. Karena biasanya kalau kita bertanya di awal sederhana, dia akan menjawab sederhana. Tapi ketika kita elaborasi terus menerus, dia akan nyari, nyari, nyari dan sebagainya. Jadi semakin dia akan mengembara juga ke banyak literatur ya. Nah, oleh karena itu sebenarnya ini peran dari agamawan saya kira. Bagaimana agamawan juga harus melek teknologi. Jadi tidak bisa lagi kemudian pada zaman dulu ya orang mengatakan nggak boleh kita berhubungan dengan teknologi ya. Tetapi era sekarang itu tidak mungkin ya. Kecuali kalau memang mau ekstrim mengambil sikap ya. Mengambil sikap oke non teknologi hidup di desa, hidup di pulau apa ya, nggak berhubungan dengan banyak orang, kemudian dia mengelola apa sumber daya yang ada di situ, pertaniannya dan lain sebagainya. Ya seperti misalnya sikap eksistensialis, sikap eksistensialnya ya kata lagi ya bahasa yang lain. Masyarakat Baduy misalnya. Kami tidak mau bersentuhan dengan teknologi. Kami tidak mau menggunakan alat-alat dari teknologi, lalu apa bahan-bahan yang diciptakan ya dari pabrik dan sebagainya. Itu satu sikap yang memang dia ingin menjaga lingkungan, gitu kan. Dan ini kita bisa banyak belajar ya dari kearifan mereka, gitu kan. Itu ada sisi yang memang memang ekstrim satu sisi ke sana ya. Tetapi kan juga untuk mau mengarah ke sana itu juga bukan persoalan yang mudah, apalagi eh, banyak orang yang tidak hidup dalam situasi yang seperti itu. Meskipun ada satu dua orang ya, yang orang yang memang dia sudah terbiasa hidup di ke apa gemerlapnya dunia, lalu kemudian dia mengambil sisi sufistik katalah gitu ya, atau mistik gitu, lalu kemudian dia keluar dari itu. Tapi ini kan juga tidak begitu banyak dan tidak mudah orang melakukan seperti itu. Nah, yang secara umum orang menghadapi adalah mereka hidup di dunia digital ini. Nah, ketika kita sudah tidak bisa lepas dari kehidupan digital kita ini, ya lalu bagaimana kita memanfaatkan digital itu sebaik-baiknya. Jadi, saya pernah di bandara begitu ngobrol dengan ya nggak sebut saya sebut namanya, dia seorang tokoh agama yang tinggi juga ya. Ketika saya ngajak diskusi seperti ini, kebutuhan umat ya, masyarakat ya, dengan penggunaan aset digital ini itu kayaknya perlu disambut, tapi dengan berseloroh dan agak guyon dia mengatakan, waduh mas sudah nggak punya waktu lagi gitu kan. Ngurus yang sudah ada aja udah nggak sempat gitu kan, udah banyak sekali. Nah ketika agamawan dalam hal ini ya tidak mencoba mengikuti perkembangan zaman gitu kan, maka kemudian non agamawan adalah itu sisi yang lain yang akan justru memanfaatkan itu atau menggunakan media sosial kita ini, media digital kita ini ya untuk menyampaikan visi misi mereka gitu kan. Nah, akhirnya memang bagaimanapun ya kesadaran digital tadi itu perlu kita kita miliki ya dan harus mau belajar juga untuk menghadapi ini. Kalau di dalam bahasa Islamnya itu adalah didiklah anakmu sesuai dengan zamannya gitu. Jadi zaman kita sekarang seperti apa? Ya kita harus mendampingi dia, mendidik mereka, mendampinginya supaya jangan sampai apa menjadi salah gitu ya. Mungkin itu ya. Saya mohon maaf kalau mungkin tidak memuaskan jawabannya dari pertanyaan-pertanyaan ini karena atau mungkin kalau mau diberi kesempatan beliau-beliau menyampaikan secara langsung juga dipersilahkan ya.
Lalu tadi juga menyinggung yang disampaikan Prof. Murtiningsih ya, yang beliau juga apa eh, dalam diserta apa ini dalam pidato guru besarnya itu kan menempatkan posisi manusia dengan mesin gitu kan. Sebenarnya eh, bagaimana AI sebagai mesin ya itu juga bisa dimanfaatkan di dalam dunia pendidikan. Karena kalau kita lihat misalnya dia mencontohkan ya di Cina ya lalu kemudian di India itu jauh-jauh hari sudah tahun 2018-an begitu mereka sudah membuat alat-alat ya alat-alat yang itu digunakan untuk permainan anak-anak. Jadi ketika anak bertanya, lalu alat tadi bisa menjawab, bertanya, menjawab itu kan. Sebenarnya tidak bedanya dengan AI yang ditemukan akhir-akhir ini ya. Dulu sudah ada seperti itu. Jadi alat ini sudah didesain begitu, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan sederhana ya, anak-anak itu kan. Lalu juga di India juga seperti itu. Dan itu ternyata juga memberikan dampak yang positif juga ya karena anak bisa berinteraksi ya lalu kemudian dia juga bisa mendapatkan informasi yang selama ini nggak pernah didapatkan mungkin selama ini hanya mendapatnya dari gurunya gitu kan misalnya atau dari teman-temannya nah dengan adanya alat ini ya mereka menjadi punya pemahaman yang sangat luas gitu kan nah saya kira begitu Mbak Kusuma ya. Baik, terima kasih Pak Arkom atas jawabannya ya. Nah, selanjutnya ini di sesi kedua, monggo Bapak Ibu bisa langsung raise hand aja supaya bisa berdialog langsung dengan Om. Mungkin Pak Arkom rindu untuk menyapa beliau, bisa langsung saja raise hand Bapak Ibu. Ini kesempatannya masih terbuka lebar ya. Silakan. Selamat malam. Iya, monggo Bapak Gavino Elias. Iya, eh mungkin aku perkenalan dulu kali ya. Selamat malam, Pak Akom. Perkenalkan nama saya Gavino Elias. Saya kebetulan bukan mahasiswa UGM, tapi dari mahasiswa UMN, Fakultas Jurnalistik. Eh aku punya, aku nggak tahu ini bisa dibilang pertanyaan atau tanggapan ya. Tapi aku ngerasa kayak agama itu Mas, terutama teknologi sekarang ya seperti media sosial tuh masih punya waktu yang panjang untuk kayak beradaptasi dengan eh, agama gitu. Karena waktu itu pernah saya sekali ngelihat satu pengalaman yang unik buat saya. Saya tuh ngelihat satu konten tentang ateis dan religius, orang beragama dan orang yang tidak beragama. Itu saya ngelihat di kolom komentarnya itu di mana kedua belah pihak itu saling kayak merasa diri mereka tuh lebih benar daripada satu sama lain. Kayak mereka menganggap orang ateis, kamu itu tidak begini-begini. Sedangkan kita yang bertuhan dianggap orang ateis adalah orang-orang yang percaya dengan tahayul dan dongeng-dongeng dan seterusnya. Dan di situ aku mulai agak berpikir kayaknya ini dengan adanya media sosial ini ataupun teknologi yang harusnya menjadi hal yang apa ya menyambungkan kita semua itu malah jadi hal yang menimbulkan konflik itu baik untuk orang yang religius dan orang yang ateis dan saya juga punya mungkin pemikiran aneh atau pemikiran cetek di mana saya menganggap kedua belah pihak ini terkadang dalam berargumentasi itu mereka tuh terlalu membawa biasnya mereka sendiri yaitu perasaan apa ya bahasanya keterkaitan mereka dengan keyakinan mereka gitu. Kayak ketika orang yang religius berdebat dengan orang yang ateis, mereka tuh selalu kayak gak pernah menyantumkan argumen-argumen yang seenggaknya tuh tidak menyerang personal mereka secara tidak langsung ataupun langsung. Begitupun juga dengan orang yang ateis gitu. Jadi saya ngerasa kayak media sosial ini
malah menjadi battleground gitu untuk orang-orang religius, religius dan ateis ini. Nah, pertanyaan saya tuh adalah gimana sih kita ini sebagai terutama teman-teman Gen Z ya, sebagai penghuni media sosial nih, penghuni asli media sosial, itu tuh gimana sih dalam menghadapi situasi-situasi kayak gini nih, yang dimana orang ateis dan orang religius yang harusnya kayak kita bisa saling tukar ilmu, malah jadi adu mekanik gitu loh, adu mekanik kayak keyakinan gue paling benar dan keyakinan lu salah gitu. Begitu Pak. Terima kasih. Oke, sepertinya ditampung dulu ya Pak Arkom. Ada yang dua raise hand. Ada Anissa Zafira sama Bapak Nurholi. Monggo Mbak Anissa, Zafira dan Bapak Nurholi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Apakah suara saya terdengar, Mbak? Sangat baik, Mbak Anissa. Oke, kebetulan saya merupakan mahasiswi Pak Arkom dulu waktu S2 di kelas filsafat ketuhanan, dan alhamdulillah hari ini berkesempatan bertemu Bapak lagi, walaupun hanya lewat Zoom Meet gitu ya. Pak, Sekarang saya posisinya di Bengkulu di IAIN Curug, Bapak. Waduh, selamat, selamat. Ya, izin bertanya Pak, saya mau bertanya mengenai, kalau dari tadi saya menyimak materi yang Bapak sampaikan, itu jika ilmu dan agama sebaiknya saling berjalan beriringan seperti yang Bapak sampaikan tadi, apakah itu berarti ilmu itu seharusnya tidak bebas nilai atau value bond dan bukan bebas nilai, value free? Namun Bapak, di sini masih banyak sekali terjadi perdebatan antara yang pro bebas nilai dan tidak bebas nilai. Kayak misalnya kalau ilmu itu eh, tidak bebas nilai, ilmu itu sulit berkembangnya begitu Bapak. Kalau masih mengindahkan nilai-nilai yang ada, sulit berkembangnya gitu kan. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa kalau misalnya dalam mencari ilmu atau menganut prinsip ilmu itu tidak bebas nilai, otomatis keilmuan itu akan menjadi lebih berkah gitu. Jadi apa ya, orang yang menganut prinsip ilmu bebas nilai dan orang yang menganut prinsip ilmu tidak bebas nilai itu punya argumen penguatnya masing-masing gitu ya Pak. Jadi masih belum clear ini, apakah seharusnya ilmu itu bebas nilai atau tidak bebas nilai. Dan menurut Bapak pribadi itu gimana Pak? Seharusnya ilmu itu bebas nilai atau tidak bebas nilai? Seperti itu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih. Gimana, Mbak Kusuma? Nggak muncul suaranya. Oh iya, maaf Pak. Baik, selanjutnya Bapak Nurholi. Oke, suara saya terdengar ya, Mbak? Sangat baik, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Kusuma. Dan yang kami hormati Pak Arkom. Kebetulan ya Pak Arkom di UGM, saya cuma di Jogjanya gitu. Rakyat Jogja aja. Bersama Jogja. Jadi begini Pak Arkom. Dari penjelasan Pak Arkom tadi, mungkin saya berangkat dari sebuah tipologi tadi terkait dengan hubungan ilmu dan agama gitu ya. Mungkin hari ini selaras gitu ya dengan filosof-filosof Islam seperti Ibnu Khaldun dengan karyanya Muqaddimah atau Al-Ghazali terkait dengan Tahafut Al-Falasifah atau Mulasadra gitu. Jadi gambaran saya untuk era sekarang ini terkait dengan konflik itu, Pak Arkom. Jadi seolah sekarang itu manusia merasa benar dengan pandangannya gitu terkait dengan agama khususnya, sehingga seolah agama bisa dibawa kemana-mana, bahkan untuk hal-hal yang bersifat politik gitu. Nah, menurut saya hal itu justru akan memunculkan suatu masalah anyar gitu atau masalah baru dalam kehidupan sosial masyarakat gitu. Nah, sehingga benang merah saya ketika melihat sebuah fenomena yang terjadi di Indonesia dengan membawa agama atau mengatasnamakan agama atau bahkan sesuatu itu tidak ada kaitannya dengan agama mungkin ya,
tetapi bisa digeret gitu, ditarik bahwasanya ini terdapat dalam Quran ini ya, itu yang saya belum paham itu. Sehingga keputusan saya mengambil bahwa agama justru menjadi problem sosial gitu, karena memunculkan suatu masalah baru terhadap struktural sosial masyarakat gitu. Nah, apakah ini bisa dibenarkan atau tidak gitu Pak Arkom? Ini baru apa ya, parameter pemikiran saya saja. Terus yang kedua Pak Arkom, ketika di era digital sekarang itu kita melihat semuanya itu mungkin bisa dikatakan serba mudah. Kita mencari apa saja mungkin akan terjawab gitu ya. Mungkin kevalitannya mungkin bisa lebih dari 50% gitu ya, mungkin bisa melalui AI ataupun big data gitu. Jadi ketika kita selaraskan antara akal dan wahyu, di sini saya masih bingung Mbak Arkom. Apakah wahyu yang didukung akal ataupun akal yang didukung wahyu gitu. Sedangkan kalau kita melihat sebuah historis panjang gitu ya, secara teologis, itu kita melihat bahwa Tuhan itu menunjukkan kewahyuannya terhadap ciptaannya. Tetapi di satu sisi ternyata wahyu itu butuh dukungan juga terhadap akal gitu. Nah itu mohon pencerahannya Pak Arko. Mungkin demikian Mbak Kusuma yang dapat saya tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nur Malik atas pertanyaannya. Monggo Pak Arkom untuk bisa dijawab. Semakin malam pertanyaan semakin matang, Pak. Iya, semakin gelap karena malam kan semakin gelap. Tapi semakin terang moga-moga diskusi kita ya. Baik, pertama tadi tentang ateisme dan teisme ya. Saya kira memang ini salah satu dampak negatif ya dengan media sosial kita. Kalau zaman dulu itu persoalan itu terlokalisir gitu kan. Yang mengetahui hanya orang-orang di wilayah itu saja ya. Orang nggak ngerti wilayah yang lain. Tapi sekarang orang tidak ada batas lagi ya. Batas-batas itu sudah sangat terbuka. Termasuk dalam hal ini batas-batas wacana, pemikiran, dan lain sebagainya. Saya kira betul tadi perdebatan ateisme sama teisme ini juga sangat kencang banget ya. Yang memang kadang-kadang seharusnya kalaupun memang mau berkomunikasi tidak forum debat mungkin ya. Forumnya mungkin lebih ke dialog. Kan beda kalau dialog dan debat ya. Debat itu selalu ingin mencari menang sendiri dan mencari kesalahan yang lain. Tidak ada tujuan untuk mencari kebenaran sebenarnya, tapi mencari kemenangan. Kemenangan menurut pendapatnya sendiri. Sedangkan kalau berdialog sebenarnya itu dia akan mencoba mencari kesepemahaman, titik temu, bahkan bisa saling belajar dari yang lain gitu kan. Kalau kita belajar atau mempelajari Nietzsche ya, kemudian siapa Freud dan sebagainya itu atau Karl Marx sekalipun ya misalnya, itu kita bisa mempelajari dia, tapi kalau kita konteksnya untuk belajar ya, itu kadang-kadang kita juga bisa menemukan hal-hal positif juga gitu kan. Tapi kalau kita sudah berangkatnya sudah ada frame bahwa dia adalah sesat salah ya, ya sudah kita tidak akan mengambil pelajaran sama sekali. Artinya ada hal yang memang tidak tidak mutlak tidak bisa kita terima, tapi ada beberapa hal yang mungkin bisa kita jadikan apa introspeksi ya. Contoh misalnya ketika Nietzsche mengatakan God was dead, Tuhan udah mati. Kalau kita mendengar itu kan wah langsung kuping kita kan panas itu kan. Ini Nietzsche ini kurang ajar ini, ateis banget itu kan. Tuhan dikatakan Tuhan sudah mati. Tetapi coba kalau kita pelajari mengapa Nietzsche punya pikiran seperti itu? Karena dia melihat realitas para agamawan pada saat itu yang hanya menjual agama aja, menjual Tuhan gitu kan. Jadi Tuhan kalau di podium gitu suci sekali sok suci dan sebagainya, tapi dia ngerti sehari-harinya kayak apa gitu kan.
Lalu Tuhan itu hanya hanya apa? Hanya untuk alat saja kadang-kadang itu. Dan kalau kita merefleksikan itu kan jangan memang kehidupan kita seringkali begitu ya. Tadi Bapak Pak Khalid tadi ya misalnya gitu kan. Agama dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu, kepentingan politik, kepentingan ekonomi dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya menempatkan agama tidak pada posisi yang tinggi tapi malah merendahkan agama. Tadi kembali ke Stieg Nietzsche tadi kan bahwa kadang-kadang eh, kita jangan-jangan selama ini sudah membunuh Tuhan ya. Coba koruptor itu kira-kira gimana? Dia ngerti itu salah, dia beragama dengan baik dan dia taat dan dia korupsi. Lalu di mana Tuhan? Di mana Tuhan saat itu ketika dia korupsi? Dia sudah membunuh Tuhan tuh namanya. Nah, ini kan kalau kita mau ambil pelajaran baliknya begitu, ya ada juga sisi positifnya. Ketika kita menempatkan pada posisi dialog. Tapi yang tadi memang fenomena yang kita lihat di media sosial kadang-kadang tidak dialog tapi debat ya. Bahkan tidak jarang juga saling menghujat dengan bahasa-bahasa yang kasar ya. Ya ini yang saya kira butuh kedewasaan di dalam apa bermedia sosial. Saya nggak tahu apakah kemungkinan ada wasitnya ya, ada yang bisa mengatur ini semua ya untuk hal-hal yang seperti ini. Karena ini kalau dalam konteks berbangsa bernegara misalnya itu kan memecah belah juga. Wong itu juga sesama bangsa juga ya. Lalu kemudian tadi tentang ilmu itu bebas nilai atau tidak bebas nilai. Ini perdebatan lama juga. Positivisme misalnya bersikukuh bahwa ilmu itu harus bebas nilai. Jangan jangan campur adanya antara ilmu dengan agama, dengan pandangan masyarakat dan lain sebagainya itu. Biarkan ilmu mencari kebenaran sendiri. Gitu. Tetapi positivisme ini, modernisme ini kan juga akhirnya dikritik oleh postmodernisme gitu kan. Bahwa positivisme, modernisme yang mengatakan ilmu itu bebas nilai, ternyata menimbulkan dampak yang luar biasa. Kerusakan alam luar biasa masifnya sekarang ini dengan orang mengembangkan ilmu tanpa sama sekali mempertimbangkan nilai ya. Nilai itu kan luas sekali ya. Ada nilai lingkungan, nilai kemanusiaan, bukan nilai agama saja. Meskipun nilai agama itu sebenarnya yang mengilhami nilai-nilai yang lain tadi ya. Nah ini postmodernisme akhirnya kan mengambil menempat apa memanggil agama lagi kan. Mengajak agama lagi untuk ikut bisa diterima ya sebagai satu perspektif ya. Meskipun ya kata Wittgenstein ya itu bahwa agama tidak ilmiah sih, memang tidak ilmiah, tetapi dia punya language game-nya sendiri, punya bahasanya sendiri yang juga bisa untuk menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri. Tidak semua masalah hanya bisa diselesaikan dengan sains saja gitu kan. Orang stres ya, itu nggak bisa hanya orang psikolog saja yang menyelesaikan ya. Para agamawan juga bisa menyelesaikan dengan zikir, dengan tenang, dengan berserah diri pada Tuhan, itu ternyata menimbulkan energi yang luar biasa. Kepasrahan kepada sesuatu kepada Tuhan misalnya ya sebagai zat yang maha kuasa itu ternyata punya dampak yang sangat positif ketika orang sedang menghadapi persoalan ya. Ketika dia mau bergantung pada siapa, bergantung pada teknologi, apa maksudnya belum ada orang nggak bisa untuk bergantung. Tapi ketika ada keyakinan pada Tuhan, ternyata itu juga jadi solusi. Ya bahwa ketika agama apa ilmu dilepaskan dari nilai itu pasti akan terjadi kerusakan ya. Oleh karena itu tidak bisa tidak ya. Saya lebih cenderung mengatakan bahwa ilmu itu harus tidak boleh bebas dari nilai. Dan memang tidak mungkin bebas nilai. Salah satu nilai kan nilai kebenaran. Apakah bisa ilmu bebas dari nilai kebenaran? Pasti kan tidak bisa. Kepentingan itu juga nilai. Apa bisa orang menciptakan teknologi tanpa kepentingan? Orang menciptakan AC di iklim tropis karena di sini panas. Tapi mereka nggak bisa menjual heater di sini. Ya kurang kerjaan kan gitu kan. Heater dijual di tempat masyarakat yang ada musim dinginnya. Artinya apa? Ada value juga, ada nilai ekonomisnya, ada nilai macam-macamnya gitu kan. Jadi saya kira posisinya seperti itu.
Lalu kemudian tadi Pak Kholik juga menyampaikan ya. Dari agama ya, agama ini tadi disinggung bisa menghasilkan problem sosial. Iya, ketika orang salah menggunakan agama, fungsi agama ini apa tidak sesuai dengan fungsinya. Dalam bahasa Latin itu kan ada religere, religare, lere, leligere, gitu kan. Bahwa agama itu hakikatnya itu adalah eh, melakukan sesuatu secara hati-hati, gitu kan. Jadi dipikir dulu, kemudian dipertimbangkan masa-masa, dampak-dampaknya, ini boleh tidak boleh. Kalau dalam bahasa agama itu ada haram, halal, ya, dan sebagainya. Diperintahkan atau dilarang, itu kan agama mengajarkan itu. Ini orang beragama itu menjadi membantu mindset kita untuk mempertimbangkan satu perbuatan, ya, bahwa perbuatan nggak asal berbuat, tetapi ada pertimbangan, ya. Salah benar dosa neraka itu sebenarnya kebutuhan praktisnya adalah membangun mindset kita untuk tidak untuk berhati-hati. Lalu to be together, agama itu mengajarkan kebersamaan, cinta kasih, koeksistensi, hidup bersama dan sebagainya. Ketika dia tidak melakukan itu, berarti dia tercerabut dari hakikat agamanya, gitu kan. Orang beragama mestinya kan tenang. Kok ada orang beragama kok gelisah, gitu kan? Takut ini, takut itu dan sebagainya. Ini malah mau dipertanyakan dong. Beragama kok seperti itu? Beragama kok konflik? Ini kan aneh. Agama semuanya mengajarkan kebaikan, tapi kenapa kok sampai terjadi konflik, gitu kan? Nah, lalu kemudian agama itu to recover. Agama itu problem solver. Jadi kalau apa si Karl Marx mengatakan religion is opium, orang beragama lalu tertidur dan nggak berbuat apa-apa. Ini saya kira Karl Marx mungkin nggak membaca sejarah agama-agama. Bahwa semua agama diturunkan itu sebagai problem solver. Dia mengatasi kezaliman penguasa, dia mengatasi kemiskinan, dia mengatasi keterbelakangan, kebodohan, dan sebagainya. Semua para nabi itu hadir untuk menyelesaikan persoalan. Jadi tidak malah tertidur itu kan. Nah ini kan eh, pemahaman akan hakikat agama ini menjadi penting. Jadi ada prinsip hakikat agama yang ketika orang kemudian keluar atau tidak sama, tidak sesuai dengan hakikat itu berarti orang harus mempertanyakan ini beragama benar apa tidak. Ini agama atau nafsu beragama, kan itu kan. Misalnya di dalam politik tadi juga disinggung oleh Pak Khol juga ya. Jadi beragama tapi digunakan untuk kepentingan politik. Loh, agama itu kan mendasari politik, mengarahkan politik, menaungi politik agar beretika dengan baik ya. Bukan kemudian agama dijadikan alat berpolitik. Kalau nggak ngikutin saya berarti kamu imannya rendah. Kamu nggak akan apa masuk surga kalau nggak memilih saya. Ini sebenarnya sudah dalam tanda petik ya menjual agama kalau boleh saya katakan ya. Agama tidak untuk seperti itu. Agama jauh lebih tinggi dari untuk kepentingan-kepentingan sesaat seperti itu. Apalagi itu kepentingan sesaat 5 tahunan adalah kalau dalam bidang politik. Kok serendah itu agama ditempatkan? Padahal agama mempunyai nilai-nilai yang sangat sangat luhur ya. Lalu kemudian wahyu dan akal ya. Ini sebenarnya ya saya kira Pak Koli sudah tahu ya di sini kan tadi sudah menyebut tokoh-tokoh itu kan Al-Kindi, Ibnu Sina, Al-Farabi dan sebagainya. Al-Kindi yang pertama kali menyampaikan bahwa akal dan wahyu tidak bertentangan. Akal dan wahyu itu saling mengisi. Akal itu butuh wahyu, wahyu juga butuh akal ya. Jadi dua-duanya menyumbangkan kebenaran juga ya. Jadi kebenaran itu kan bermacam-macam. Kalau kita hanya memahami kebenaran hanya satu sisi dari alam saja, ya itu sangat parsial sekali ya. Kalau dalam epistemologi itu kan ada sumber-sumber kebenaran kan, ada kebenaran dari rasio ya. Artinya rasio itu punya kemampuan sendiri menganalisis, menciptakan, membayangkan, menganalisis sebagainya itu kan. Kemudian ada dari indera, yang dia mendapatkan informasi itu dari alam semesta, dari dia melihat, mendengar, meraba, dan sebagainya itu. Ada juga dari intuisi.
Nah, intuisi ini ada dua macam ya. Kalau kita model Bergson itu kan intuisi itu semacam kayak apa? Accumulation of knowledge ya. Jadi orang yang banyak belajar, orang banyak praktek, punya banyak pengalaman, itu intuisinya akan sangat cepat ya. Tukang bengkel itu baru dengarkan mesinnya aja udah ngerti, oh ini businya rusak, malah mati ini, oh ini sekernya ini. Padahal baru dengerin mesinnya aja. Karena apa? Dia akumulasi pengetahuannya udah sangat banyak. Sehingga otomatis kayak ada pengetahuan yang masuk kepada dia untuk dia bisa menganalisis itu. Tapi dari sisi yang kedua adalah intuisi ini sebagai apa? Prophetic ya, prophetic knowledge ya. Jadi pengetahuan yang memang diberikan oleh Tuhan kepada orang yang dikehendaki. Jadi para nabi barangkali itu kan nggak pernah belajar, nggak pernah baca buku itu kan. Tapi kenapa dia punya pengetahuan yang begitu luas, luar biasa dan punya umat begitu banyak? Maksudnya umat itu diterima, ya, diterima apa ajarannya itu oleh sekian banyak orang, berarti kan itu ada kebenaran. Dan tidak mungkin kalau dia hanya tidak mungkin belajar sendiri ya, tapi lebih banyak itu didapatkan dari wahyuan gitu kan. Nah, kalau kita bisa mengambil unsur kebenaran dari rasio, ngambil kebenaran dari intuisi, dari apa indera, dari intuisi dan juga dari wahyu, itu kan menjadi sangat komprehensif. Hanya saja, ya, ketika tadi sudah saya singgung bahwa kita membaca wahyu, kitab suci, bedakan antara wahyu kitab suci dengan tafsir atau pemahaman kita atas kitab suci. Bisa jadi kita itu memahami kitab suci secara salah. Kita perlu berdiskusi dengan orang lain yang barangkali mungkin lebih paham atau punya pengetahuan yang luas gitu kan. Nah, ketika kita membaca wahyu lalu kemudian kita interpretasi kita anggap sama dengan wahyu itu, ya ini terjadi karena satu ayat bisa menjadikan konflik. Yang satu memahaminya seperti ini, yang lain memahami seperti itu, padahal ayat yang sama. Dan anehnya orang berkonflik atas dasar membaca ayat kitab suci. Aneh lagi. Kitab suci dari Tuhan dibaca kok malah jadi konflik. Ini aneh kan. Sebenarnya yang konflik itu bukan kitab sucinya, tapi nafsu kita menganggap kita paling benar itu kan sudah nafsu. Jadi kalau nggak pakai tidak mendominasikan nafsu itu dengan akal itu kita akan mempunyai punya kerendahan hati juga. Jangan-jangan yang saya pahami ada yang kurang ya. Ini kata Al-Ghazali kan juga begitu. Al-Ghazali itu mempunyai konsep tentang keagungan ya, seperti Descartes. Karena Descartes itu kata Prof. Mulia di Kartanegara ya, itu dipengaruhi atau diinspirasi oleh Al-Ghazali. Jadi Al-Ghazali mengatakan, aku meragukan kebenaran akalku. Apakah yang aku pahami dari apa yang akal yang aku pahami melalui akalku ini itulah kebenaran yang sesungguhnya sebagaimana kebenaran yang dari Tuhan itu kan. Oleh karena itu akalku nggak boleh berhenti berpikir terus menerus untuk sampai mencapai kebenaran yang sedekat-dekatnya dengan kebenaran Tuhan. Syukur-syukur ya itu sudah menjadi postulat, sudah menjadi ya itulah Tuhan seperti itu maksudnya kan gitu kan. Nah, oleh karena itu ya akal dan wahyu tadi kembali itu harus saling mengisi. Anselmus juga mengatakan kan bahwa eh, berfilsafat apa berteologi itu butuh filsafat. Tetapi berfilsafat juga butuh berteologi, butuh iman. Jadi akal butuh iman, iman juga butuh butuh akal. Jadi dua-duanya harus tidak boleh mana dulu mana ini, tapi harus berbarengan. Bahkan kalau Al-Farabi mengatakan filsafat itu lebih mendahului agama. Maksudnya itu adalah ketika orang mau meyakini agama itu biasanya dia orang berpikir dulu. Nah setelah berpikir mengkaji, oh iya ternyata benar, lalu kemudian dia beriman gitu kan. Tetapi ketika sudah beriman dan berpikir tadi sudah diperoleh, maka dia akan berjalan bersama-sama. Mungkin itu ya kalau mohon maaf kalau belum memuaskan. Baik, luar biasa sekali Pak Arkom penjelasannya seperti di kelas-kelas filsafat ya Pak ya. Ya, baik Pak, ini ada pertanyaan menarik Pak dari siswa SMA Pak, tapi Wah, sangat kritis barangkali bisa menjadi mahasiswa Bapak nanti ya. Baik, ini dari Muhammad Aji, siswa SMK 1 Boyolangu.
Nah, jika AI mampu menghasilkan tafsir kitab suci yang lebih konsisten dan tanpa bias manusia, apakah otoritas ulama, pendeta, atau rohaniawan menjadi usang? Mohon maaf, Bapak tidak bisa open kamera karena terhalang kondisi. Lalu satu lagi ada Bapak tentang digital sufisme. Tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak ya di PowerPoint-nya. Nah, ini dari Mbak Mia, ini dari Visipol nih Pak. UGM ini, digital sufisme akan melahirkan gerakan-gerakan filantropis seperti crowdfunding, namun akhirnya melahirkan tantangan sosial soal politik identitas dan mobilisasi massa. Bagaimana hal ini bisa diselesaikan ya, Prof? Nah, monggo Bapak Arkom Ya. sekaligus menutup memberikan closing statement sembari menjawab dua pertanyaan penutup tadi. Oke, baik. Menarik ya pertanyaan yang sebelumnya tadi, yang dari SMA ya. Iya, Pak. Saya pernah dapat informasi ya, tapi saya belum belum browsing kejelasannya. Tapi di Jepang itu pemimpin agama itu AI ya, pemimpin itu robot ya. Robot tentunya di sini isinya AI ya gitu kan. Nah, saya juga bisa bayangkan nanti kalau pemimpin-pemimpin agama diganti robot semua ini kayak apa ya? Nanti sholat itu imamnya robot misalnya, Pas- atau pemimpin upacara itu robot begitu kan. Nah, ini memang tantangan ya. Ada dulu beberapa tahun ya, 10 tahun yang lalu ada diskusi tentang humanoid ya. Humanoid itu eh, apa pengganti manusia. Awalnya adalah ada sesuatu menggantikan fungsi manusia. Misalnya tangan yang nggak berfungsi diganti dengan tangan robot, kaki dan lain sebagainya dengan robot begitu. Tapi lama-lama kemudian tubuh semuanya itu robot gitu kan. Dan dia bahkan ada robot juga yang bisa sekolah gitu kan. Konon sudah ada yang punya gelar S1 juga, sarjana ya. Dia bisa belajar juga seperti kita gitu. Nah ini saya kira tantangan juga di situ. Artinya bahwa tadi betul ya. Ini beberapa di YouTube kan sering kita lihat ya. Ketika AI itu mencoba menginterpretasikan kitab suci gitu kan. Dan kelebihannya di sini ya, tentunya ada kelebihan ada kekurangannya. Kelebihannya adalah dia netral ketika kita minta ya, tolong menyampaikan dari bias semua pendapat-pendapat, maka dia menganalisis misalnya kitab suci. Coba analisis kitab suci ini gitu kan. Dia akan menganalisis itu kan. Dari misalnya secara kuantitatif berapa kali ini dibahas ya. Lalu kemudian dari apakah ini ada pertentangan dengan yang lain, lalu macam-macam lah gitu. Jadi memang ya cerdas betul AI itu ya karena dia bisa kompleks ya mengaitkan ya berbagai macam informasi itu. Memang dan ini sangat tergantung kepada tergantung kepada penanya juga ya pada kita untuk bertanya. Nah, ini saya kira tantangan dari agamawan ya. Hanya saja barangkali yang tidak dimiliki AI itu adalah aspek moralitas ya, aspek kemudian etika, kesantunan dan sebagainya itu. Dia betul-betul itu kan eh, analisisnya sangat-sangat rasional banget ya. Tetapi kadang-kadang di dalam agama itu kan tidak semata-mata rasional, kadang-kadang kan ada aspek-aspek yang sifatnya etik ya, yang itu eh, mungkin itu urusannya manusia ya, karena manusia itu apa memakai seluruh potensinya, dia punya akal, dia punya rasa, dia punya iman, dia punya indera, punya membaca sosial secara langsung ya, dia tidak hanya basis data-data digital kan. Jadi kalau orang hanya misalnya orang ngomong berpendapat hanya dari buku yang dia baca akan berbeda ketika orang berbicara dia baca buku banyak tetapi juga membaca realitas masyarakat yang banyak. Dia ada wise-nya, ada kesantunannya, ada wisdom-nya itu kan. Itu yang barangkali nggak dimiliki oleh AI. Tapi barangkali suatu saat AI juga bisa seperti itu ya, Yunus ya. Mungkin nggak tahu ya. Tapi memang banyak urusan-urusan apa kesehatan kita diselesaikan oleh dia ya. Saya khawatir juga nanti banyak pekerjaan juga akan hilang, seperti direktur mungkin bisa hilang,
Karena ketika ada masalah perusahaan, tinggal tanya AI aja. Aku punya rugi ini sekian-sekian, gimana caranya ngatasi perusahaan? Dia pasti akan jawab itu gini, 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 ini. Detail lagi dong caranya, konkretnya. Oh nanti kamu gini, 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 nih. Wah, jangan-jangan nanti direktur-direktur juga nggak punya pekerjaan gitu kan. Termasuk juga nanti para ulama ini, karena orang tidak bertanya pada ulama lagi, tapi bertanya kepada AI tadi. Oleh karena itu tetap harus seimbang ya. AI kita manfaatkan, ya, tetapi jangan hanya eh, satu itu saja yang dipercaya, yang dipakai ya, tetapi juga humannya, kemanusiaannya itu yang justru harus kita kita perhatikan ya. Lalu digital sufism ya, itu filantropi, mobilisasi dan sebagainya. Nah ini ya memang semuanya akan sangat tergantung ya. Kalau digital sufism yang saya maksud itu, kalau sufi yang benar ya, sufi yang benar itu kan sebenarnya kan dia selalu berlapang dada, terbuka, lalu kemudian dia lebih apa memperhatikan aspek kebijaksanaan ya, lebih apa lebih spiritualitasnya juga lebih tinggi, tapi humanity-nya juga kuat, gitu kan. Artinya digital sufism yang saya maksud ini adalah kalau dulu kan orang mau jadi sufi itu kadang-kadang harus mengikuti thariqah tertentu ya, dia harus berguru di orang tertentu ya, lalu kemudian ada pelatihan-pelatihannya gitu kan di situ ya. Nah, era sekarang mungkin orang akan susah menemukan waktu seperti itu ya. Dia harus 40 hari tidak bekerja apa-apa ya. Dia mendalami ilmu itu, meninggalkan semuanya dulu dan sebagainya, mungkin juga mudah. Nah, kadang-kadang kan orang sibuk sekarang ini kan hanya memanfaatkan waktu-waktu longgar-longgar kecil-kecil itu. Ketika istirahat, ketika mau tidur, ketika bangun tidur. Karena waktu-waktu kecil itu yang hanya bisa dia manfaatkan. Nah, lalu kemudian dia memanfaatkan AI itu ya, barangkali, atau digital itu untuk memperdalam ininya, memperdalam pemahamannya. Saya kira kalau kita ketemu mungkin ya orang-orang tertentu yang mungkin itu bisa mencerahkan kita ya secara spiritual ya, itu saya kira juga bagus juga ya. Oh, kita harus memang betul memilah-memilih juga ya apa, apa tokoh-tokoh agama, mohon maaf ya, dimanapun kadang-kadang ada yang ya manusia juga, beliau-beliau kan kadang-kadang ada yang provokatif ya, ada yang kadang-kadang itu juga menimbulkan perpecahan tanda petik gitu kan, karena mungkin ada unsur-unsur kekuasaan politik, pengaruh dan sebagainya misalnya gitu kan. Nah, oleh karena itu mungkin ya kita, kalau saya pribadi, saya terbuka ya, terbuka dengan berbagai macam pemahamannya. Bicara tentang agama itu kadang dengarkan ini, dengarkan itu, dengarkan ini. Oh, ternyata ini bisa diisi dengan ini. Oh, ini ada kelemahannya. Oh, bisa diisi dengan ini. Terus begitu kan. Sehingga kita seperti kayak memasang puzzle. Puzzle itu kalau saya satu kotak kan itu nggak ada gambarnya. Itu yang kita nggak paham yang sesungguhnya. Tetapi ketika kita pasang puzzle yang lain begitu, kita akan menemukan gambar yang utuh. Oh, ternyata mungkin gambar utuhnya seperti ini. Ya, seperti itu. Ini memanfaatkan ya. Ketika kita tidak punya kesempatan ya, waktu, tenaga, kesempatan yang cukup begitu ya, kita bisa memanfaatkan aset digital ini ya untuk meningkatkan spiritualitas kita. Mungkin gitu ya. Mohon maaf, Pak, ada salah. Luar biasa, Pak Arko. Pertanyaannya sangat clear sekali. Nah, karena ini sudah di penghujung acara, jadi Bapak Ibu yang belum bisa bertanya, bisa nanti mengirim pertanyaannya melalui Samsara, lalu kita sambungkan ke Pak Arkom, atau justru Pak Arkom mengisi sesi kedua nanti lagi ya Pak ya, di kesempatan selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, terima kasih Pak Arkom atas jawabannya. Tadi banyak sekali, awalnya 6 pertanyaan, tapi tadi ada 8 sampai 9 pertanyaan, Pak. Luar biasa, berarti memang problem agama dan sains ini menjadi suatu hal yang sangat menarik. Bahwa saya merangkum tadi beberapa pernyataan dari Pak Arkom bahwa agama itu membantu kita untuk membangun mindset yang berhati-hati. Sehingga ketika agama berjalan berdampingan atau berintegrasi dengan ilmu, ini membuat seorang ilmuwan menghasilkan suatu produk baik teknologi maupun ilmu itu secara berhati-hati untuk kemaslahatan umat manusia, bukan justru merugikan umat manusia.
Karena kita tahu bahwa agama itu sebagai problem solver, sebagaimana yang Pak Arkom katakan, untuk menghadapi segala macam fenomena sosial hari ini yang nampak, baik yang belum nampak. Sehingga ketika kita beragama, kita bisa adopsi nilai-nilai spiritualitas itu untuk hal-hal kebaikan, bukan justru mempengaruhi kita menjadi manusia-manusia arogan yang bahkan tidak peduli terhadap alam, sesama manusia, dan seterusnya. Terakhir, saya menutup dengan pernyataan Albert Einstein bahwa ilmu tanpa agama itu buta dan agama tanpa ilmu itu lumpuh. Jadi, tidak ada dikotomi antara agama saja atau ilmu saja, tapi harus berasi. Karena itu juga ilmu itu tidak bebas nilai, kata Pak Arkom. Karena ilmu selalu memihak kepada kebenaran dan kebaikan serta kebermanfaatan. Baik, Bapak Ibu semuanya saya ucapkan terima kasih. Ini hadir rekan-rekan saya dari seluruh Indonesia ya. Ada dari Bengkulu, kemudian ada dari Lampung, kemudian ini ada dari ITS Bapak. Karena Bapak tadi mengutip sumber data dari ITS, ada Mas Made Indrayana dari dosen di ITS. Salam, selamat malam Mas Made, semoga masih bergabung. Kemudian ada Bapak Ibu rekan dari Stan Jawa Dwipa, serta ada dari Kak Michela dari Amerika Serikat Bapak menyapa kita. Lalu ada Ibu Utami dari Austria. Selamat malam Ibu Utami. Mungkin di sana pagi, luar biasa sekali malam ini spektakuler. Semoga kesehatan dan kebaikan selalu menyertai Pak Arkom dan kami doakan Pak Arkom bisa segera menjadi guru besar karena memang sudah sangat layak. Amin Amin. ya Rabbal Alamin. Baik, Hmm. saya Kusuma Putri sebagai Amin. moderator pada malam hari ini mengucapkan terima kasih banyak kepada Maha Guru kami, Bapak Arkom Kuswanjono, serta rekan-rekan, kolega, sahabat yang telah hadir menjadi bagian dari keluarga Samsara Institute. Mari kita saksikan diskusi selanjutnya dan izin mengundur diri dan saya mohon maaf atas segala kesalahan saya selama menjadi moderator. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Saya kembalikan ke pembawa acara. Monggo, Mbak. Baik, demikian tadi acara webinar pada malam hari ini yang sudah dipandu oleh Kak Kusuma Putri Esfil Empil yang sangat luar biasa keren sekali telah berjalan dengan baik. Untuk selanjutnya sebagai penutup ada penyerahan sertifikat oleh Direktur Samsara Institute kepada narasumber dan moderator. Untuk itu kepada Bapak Gede Agus Siswadi SPD MBD Empil disilahkan. Oke, terima kasih. Saya mewakili teman-teman di Samsara Institute mengucapkan terima kasih ini setulus-tulusnya, sebesar-besarnya pada Pak Dr. Arkom Kuswanjono karena sudah bersedia memberikan insight dan banyak sekali insight yang diberikan oleh Pak Arkom pada malam hari ini. Oke, Pak Arkom mungkin bisa terima nggih ini kenang-kenangan dari Terima kasih. kami berupa sertifikat atau piagam penghargaan kepada Bapak Arkom karena sudah berkenan memberikan diskusi, memberikan materi pada malam hari ini. Terima kasih Pak Dokter. Nanti kita akan undang-undang lagi di sesi berikutnya dan ini mengobati eh, apa kehausan kita, mengobati rasa kangen kita bersama Pak Arkom untuk kuliah di mata kuliah filsafat ketuhanan ini Pak. Banyak Iya. di filsafat ini kangen untuk kuliah di filsafat ketuhanan bersama Pak Arkom. Terima kasih Pak. Yeah. Kita Sama-sama. ambil. Terima kasih. Oke. Oke, dan selanjutnya ada saudari moderator Mbak Kusuma. Ini saya juga mengucapkan terima kasih, nggih, karena Kusuma sudah apa dari awal sampai dengan webinar kedua ini. Jadi kita mengucapkan terima kasih kepada saudari kita Kusuma Putri karena sudah Iya, sama Pak bersedia. Gede. Oke. Dan ini Kusuma juga sebagai tim di Samsara Institute Pak Arkom. Oke, terima kasih Kusuma. Dan ini saudari kita eh, ini mahasiswa saya di Stahen Jawa Dwipa dan kita didik Revi ini biar ini mahasiswa ilmu komunikasi di Stahen Jawa Dwipa teman-teman Bapak Ibu dan ini eh, kita didik untuk bisa public speaking dan sebagainya. Terima kasih Revi Krista Dianti yang sudah menjadi MC pada malam hari ini.
Mana Revi? Terima kasih Revi. Oke, mungkin demikian ya penyerahan sertifikat dan mohon maaf kalau misalnya ada satu dari apa penyediaan Zoom dan lain sebagainya, penyediaan ruang dan sebagainya, mungkin nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Dan ini karena waktu sebenarnya yang membatasi kita, sebenarnya banyak teman-teman yang mungkin apa bertanya ini, dan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman. Jadi seluruh Indonesia ini benar ya dari kampus Stahen Empu Kuturan, Beli Harimukti Dananjaya, Bu Veronica dari Bali juga, dari Palangkaraya Pak Pusporenan Joyo ini, alumni doktor filsafat UGM juga. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Arkom. Ya, salam Pak semua. Betul ini. Ya, luar Ya, biasa. Oke. Untuk link piagamnya ini J, untuk teman-teman peserta kita, nah silakan diisi dan itu otomatis. Jadi silakan isi emailnya dengan lengkap, kemudian em, namanya lengkap, nanti akan terkirim otomatis beserta dengan namanya. Terima kasih Pak Arkom sudah. Ya, sama-sama. Ya, silakan ditutup Revi. Baik. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan seluruh peserta webinar yang sudah berpartisipasi aktif pada acara malam hari ini. Dan terima kasih juga kepada Samsara Institute yang sudah memberikan saya kesempatan untuk memadu acara pada malam hari ini. Tibalah kita di penghujung acara, yaitu penutup. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas perhatian dan apabila terdapat kesalahan ataupun kekeliruan, saya dalam membawakan acara pada malam hari ini, saya mohon maaf dengan setulus hati. Saya Revi Fristadianti pamit undur diri. Burung pelikan, burung cendrawasih. Cukup Cakep. sekian, terima kasih. Cakep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Terima Arkom. kasih Pak Terima kasih, Arkom. Kasih pamit, semuanya. pamit. Selamat malam. Iya. Selamat Terima beristirahat. kasih Bapak. Terima kasih Pak Arkom, Ya, Beli sama-sama. Gede, Mbak Sehat-sehat Pak Kusuma, Arkom. Oke, Pak Pak Dokter. Nyoman. Sehat-sehat. Salam dari Sehat-sehat. Bengkulu, Eh, Pak. Makasih Pak Arkom, salam Terima kasih Kak kangen. Mika dari Kita Amerika kangen Serikat. sebenarnya Wah, kuliah. Mana Iya, Michelle salam dari kangen Amerika ini? Pak. Michelle dari Amerika mana nih? Yang Michelle, Amerika mana? yang mana nih nih Pak, Amerika dari nih? Amerika nih Pak, mau menyapa Pak oh, Arkom nih. siapa? Iya nih Pak, Mr. lagi Arnold ya? bawaan third trimester, jadi lagi bengkak Oh, semua. iya, Kapan iya, ke iya. Indonesia Mohon ini? doa ya Pak, kelancaran Amin. dalam persalinan, Oh, iya, mudah-mudahan iya. semuanya Amin. lancar. Amin. Pengumuman lancar-lancar, ya. Dan Ya, sehat-sehat. Amin, meninggalkan Mudah. Jogja langsung dapat rezeki Pak. Oh, begitu ya. Wah, Iya, baca rezeki doa kita. bagus soalnya. di Amerika nih. Oke. Beda waktu nih. Pagi Izin ya di sekian, Amerika. teman-teman. Iya, Ya, pagi. 8.25 Wah, pagi. pagi banget. Ini sudah malam. Amerikanya di mana? Tengah 10. Eh, lagi maksudnya di sini di Springfield, Illinois, Pak. Oh, ya. Di mananya Iya. Purworejo tuh, Sel. Di mana Itu Purworejo? agak itu setengah jalan ke